Oke. Oke, teman-teman kita mulai. Jadi nanti pola diet kita itu nanti kita akan bagi jadi 2 level. Masing-masing level itu sebenarnya ada 2 pola diet yang berbeda-beda. Nah, di level 1 ini ada reguler dan IF. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang reguler. Nah, ini adalah fundamental tentang diet kita, teman-teman semua. Jadi food is not only about fuel. Jadi makanan itu bukan hanya tentang energi. Makanan itu bukan hanya tentang kalori, bukan hanya tentang energi, bukan hanya tentang porsi. Kalau kita lihat itu kan banyak teman-teman yang dulu waktu masih mulai diet itu, makanan ini kalorinya berapa, makanan ini karbohidratnya berapa, makanan ini mengandung energi berapa, kayak gitu ya, paling sering seperti itu. Padahal sebenarnya teman-teman, makanan itu nggak bisa kita lihat itu hanya dari kalori aja. Jadi misalkan kita itu melihat rumah kalau dari sisi kalorinya aja, misalkan kita melihat makanan dari sisi kalorinya aja, seperti kita melihat rumah itu hanya dari tapak pagarnya aja. Jadi hanya dari tapak depannya aja. Padahal makanan itu bukan hanya tentang kalori, di dalamnya itu kan juga pasti ada serat ya, pasti juga ada protein, ada enzim pencernaan yang lainnya, ada probiotik, prebiotik, terus kemudian ada vitamin-vitamin dan segala macamnya. Sama seperti halnya rumah. Jadi rumah itu bukan hanya kita melihat pagernya aja, rumah itu kan juga ada ruang tamu, ada terus kemudian ada kamar, ada musola, misalkan ada dapur, mungkin ada taman dan segala macam, ada kamar mandi ya. Jadi intinya kita melihat makanan itu jangan hanya dari sisi kalori atau dari sisi energinya aja. Tubuh kita itu sangat kompleks, membutuhkan asupan yang kompleks juga. Jadi tubuh kita itu kan bukan hanya energi untuk bergerak aja. Tubuh kita itu kan juga ada pernafasan, ada menjalankan pikiran kita, ada yang menjalankan metabolisme tubuh kita, ada yang bergerak untuk memproduksi hormon, imunitas dan segala macamnya. Itu semuanya membutuhkan asupan yang bukan hanya dari kalori aja. Mereka membutuhkan protein, mereka membutuhkan fats atau lemak, mereka membutuhkan vitamin, mineral, prebiotik, probiotik, fibers atau serat dan segala macamnya. Intinya adalah kita jangan melihat makanan hanya dari kalori, jangan hanya dari energi, jangan hanya dari karbohidratnya saja. Ya, itu intinya. Ketika tubuh kita itu nanti mengalami kegemukan atau overweight atau kadar lemak kita berlebih, artinya asupan kompleks untuk tubuh kita itu nggak seimbang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk diet itu bukan mengurangi, melainkan hanya menyeimbangkan. Menyeimbangkan begini teman-teman. Jadi kan banyak yang bilang gini, Mas saya itu obesitas, berat badan saya itu udah hampir 90 kilo, 100 kilo, saya pasti kelebihan gizi ya? Enggak. Justru banyak 80% lebih orang yang mengalami obesitas atau kegemukan itu justru mereka mengalami kekurangan gizi atau malnutrition. Kalorinya memang berlebih, lemaknya memang berlebih, tetapi nutrisi yang lainnya belum tentu terpenuhi. Misalkan dari vitaminnya belum tentu terpenuhi. Vitamin D3 misalkan, atau vitamin B kompleks misalkan, atau vitamin C misalkan. Belum tentu terpenuhi, dan saya yakin banyak sekali yang tidak terpenuhi, terutama vitamin D3. Apalagi nanti terkait dengan serat. Kalau dia seratnya cukup, dia nggak mungkin gemuk. Gitu kan. Atau misalkan dengan protein. Orang kalau dengan proteinnya tinggi, kebutuhan proteinnya bagus, maka dia pembakaran lemak tubuhnya juga akan lebih bagus. Intinya orang yang kegemukan, atau orang yang berat badannya berlebih itu belum tentu dan sangat saya bilang tidak memiliki kecukupan gizi yang baik. Artinya banyak sekali nutrisi yang perlu ditambahkan. Jadi orang gemuk pun masih membutuhkan tambahan nutrisi. Kalau kalorinya atau karbonya, iya memang dikurangi. Jadi kata kuncinya adalah menyeimbangkan. Kalau kalorinya yang dia konsumsi terlalu banyak, harus dikurangi. Tetapi kalau nutrisi yang lainnya itu kurang, itu harus ditambahkan. Jadi supaya seimbang. Jadi bukan berlebih, ya, bukan berlebih dan bukan yang kurang. Kalau kita tidak seimbang, pasti kita mengalami kegemukan atau kekurangan gizi juga. Ini adalah kandungan makronutrien atau kandungan makanan yang paling sering kita konsumsi. Jadi apapun yang kita konsumsi semuanya, baik makanan atau minuman, kecuali air putih dan teh tawar, itu semuanya mengandung kalori. Jadi even kita konsumsi katakanlah perasan lemon misalkan, jeniper gitu ya, jeruk nipis peras, itu mengandung kalori. Atau kita mengkonsumsi sayuran gitu, itu mengandung kalori ya. Ada yang bilang gini, Mas saya nggak konsumsi nasi, tapi saya menggantinya dengan sayur-sayuran, menggantinya dengan buah-buahan, kok nggak kurus-kurus? Ya sama aja. Karena apa? Nasi itu kan sumber karbohidrat. Ketika teman-teman mengganti nasi dengan buah-buahan, dengan sayuran, dengan jumlah yang banyak juga, ya sayuran dan buah-buahan itu juga karbohidrat. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan ketika Anda merubah dari karbohidratnya yang sebelumnya dari nasi
ke sayuran atau buah-buahan karena sama-sama karbohidratnya dan jumlahnya juga sama. Katakanlah 100 gram karbohidrat sama 100 gram nasi dengan 100 gram buah misalkan, sama-sama kalorinya juga sama gitu. Jadi nggak akan ada perubahan yang cukup signifikan. Kita mengkonsumsi protein misalkan kayak tempe, tahu, terus kemudian ayam, telur itu juga mengandung kalori. Kita mengkonsumsi lemak itu misalkan dari kuning telur, gorengan, terus kemudian ada alpukat, itu juga mengandung energi. Artinya teman-teman, misalkan saya itu tidak makan nasi, terus kemudian saya hanya mengkonsumsi tahu, tempe, atau ayam. Bisa nggak saya hidup? Kok gini? Bisa nggak saya hidup? Bisa, ya. Karena apa? Karena protein itu juga mengandung energi. Atau misalkan saya itu mengkonsumsi katakanlah hanya mengkonsumsi telur. Telur itu kan yang putih telurnya itu protein, terus kemudian yang kuning telurnya itu adalah lemak. Nah, apakah saya bisa hidup? Bisa. Kenapa? Karena meskipun saya nggak konsumsi karbohidrat, protein dan lemak itu mengandung energi. Dua-duanya itu mengandung energi. Jadi yang kita butuhkan untuk beraktivitas, untuk hidup gitu ya, itu bukan karbonya, tetapi adalah energinya. Energi sumbernya dari mana? Bisa dari protein, bisa dari lemak atau fats, gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu adalah kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kita untuk beraktivitas, untuk hidup, untuk menjalankan metabolisme tubuh kita, yang kita butuhkan bukan karbo. Jadi even kita itu atau kita tuh stop karbo sama sekali, tidak makan karbo sama sekali. Apakah bisa beraktivitas? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena dari makanannya atau minuman yang lain itu mengandung energi. Nah, ketika kita itu dalam ingin menurunkan berat badan ya, ada dua variabel yang harus kita optimalkan dalam menyeimbangkan asupan nutrisi kita. Apa sih? Jadi kan kalau kita bilang, banyak yang bilang gini, Mas, kalau diet itu apakah harus hitung-hitung kalori? Apakah harus mengukur berapa gram yang kita makan, berapa porsi yang kita makan? Banyak yang bisa seperti itu, tetapi banyak juga yang tidak bisa. Nah, di program kami, di program kita tidak melakukan perhitungan berapa porsi makanannya, berapa gram makanan yang akan dikonsumsi, tidak. Karena apa? Kita menggunakan metodenya adalah melakukan pengaturan waktu atau asupannya dan pengatur kombinasinya. Karena apa? Karena saya sendiri ketika makan, terus kemudian mau makan ditimbang dulu, itu udah stres duluan. Saya orangnya kalau makan ya udah makan aja. Saya enggak mau setiap misalkan saya mau makan di rumah makan gitu atau misalkan di kondangan gitu ya, saya bawa piring ukur, misalkan sendok ukur atau timbangan, kan repot juga kita mau makan tapi harus ditimbang dulu ini berapa gram, oh kira-kira segini, kan repot juga. Nah, makanya di program diet kita tidak melakukan itu. Di program diet kita hanya melakukan yang pertama adalah mengatur waktunya. Waktunya jadi misalkan pagi itu jam berapa kita konsumsi, siang itu jam berapa kita konsumsi, malam itu jam berapa kita konsumsi. Terus kemudian kombinasinya, artinya gini, apa yang kita konsumsi di pagi hari akan berbeda dengan apa yang kita konsumsi di siang hari, dan juga akan berbeda dengan apa yang kita konsumsi di malam hari. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, sehari gitu ya, kita tambahkan antara di pagi hari, siang hari, dan malam hari, maka secara akumulasi kebutuhan gizi kita akan terpenuhi, itu teman-teman. Jadi tapi tetap kita akan bisa sesuai dengan waktu kombinasinya. Nah, apa sih kapan waktu konsumsi atau timingnya? Yang pertama di pagi hari. Yang di pagi hari itu kan biasanya dulu kita itu kan terbiasa dengan sarapan. Oh, sarapan dulu biar kenyang, sarapan dulu biar fresh, biar kuat gitu ya. Padahal dengan kita mengkonsumsi sarapan yang berat, misalkan seperti nasi atau karbo, itu justru membuat sistem pencernaan kita itu terlalu berat. Makanya kalau kita sekolah atau anak-anak kita sekolah dengan mereka itu sarapan dengan yang mengenyangkan, misalkan dengan nasi, dengan mie, atau dengan apa, yang terjadi mereka bukannya tambah bersemangat, tetapi di sekolah mereka menjadi semakin ngantuk. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di pagi hari itu belum waktunya kita mengkonsumsi makanan yang berat. Di pagi hari itu adalah waktunya yang tepat itu untuk menutrisi usus kita. Kenapa? Karena usus kita itu adalah pusatnya untuk pengaturan nutrisi, imunitas, dan distribusi energi. Jadi sebenarnya teman-teman, 70-80%
sistem imun kita yang melawan bakteri, yang melawan virus gitu ya. Sistem imun kita itu ada di usus kita. Jadi semakin sehat usus kita, itu maka akan semakin bagus imun kita. Semakin sehat usus kita, maka akan semakin bagus imun kita. Maka waktu yang paling tepat untuk menyehatkan usus kita, karena perut kita itu masih kosong ya, makan terakhir kita kan malam hari. Karena kondisi perut kita kosong, usus kita kosong, maka yang paling bagus untuk mengoptimalkan kesehatan usus kita adalah di pagi hari dengan mengkonsumsi asupan yang mengandung probiotik dan prebiotik. Tujuannya adalah untuk menyehatkan ususnya. Ya, karena 70% hingga 80% sistem imun kita itu ada di usus semua. Pengaturan energi segala macam. Usus kita sehat, maka kesehatan kita juga akan jauh lebih bagus. Itu teman-teman ya. Nah, ketika di siang harinya barulah kita namanya loading atau memasukkan karbohidratnya. Nah, teman-teman di sini sangat boleh mengkonsumsi nasi. Nasi putih silakan. Nasi merah silakan. Bahkan ada salah satu member saya namanya Bu Devi, usianya 48 tahun dari Surabaya itu. Beliau itu mengkombinasi nasi hitam, nasi merah, terus kemudian ada namanya jagung, terus kemudian apa lagi saya lupa itu, ada 5 nggak salah. Jadi ada 5 atau 4 jenis atau 5 jenis biji-bijian yang beliau kombinasikan itu supaya lebih apa ya, lebih variatif. Itu silahkan. Ada teman-teman member saya yang saya nggak biasa nasi merah mas, boleh dikombinasi dengan nasi putih, silahkan. Nasi merah dan nasi putih juga bagus. Ada yang dia tuh nggak bisa meninggalkan nasi putih, sebaiknya coba dikombinasi dengan biji-bijian nasi jagung. Jadi ada nasi putih dan nasi jagung. Kalau di Jawanya itu biasanya di Jawa Timur tuh nasi empok atau segompok gitu ya. Itu juga bagus. Intinya untuk di makanan siang hari teman-teman bisa improve sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan bahan baku teman-teman. Teman-teman boleh mengkonsumsi karbonya, nasi boleh, umbi-umbian boleh, umbi-umbian juga sebagai sumber karbohidrat. Tetapi dengan catatan sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan protein hewani. Jadi protein hewani itu yang sebaiknya dihindari bersamaan dengan nasi itu adalah seperti ayam, ikan laut, telur, daging, itu sebaiknya dihindari. Kalau teman-teman ingin mengkonsumsi makan siang, itu bagusnya adalah nasi, ya karbohidrat, dengan sayur-sayuran, karena karbohidrat juga, dikombinasikan misalkan dengan tempe atau tahu dan sambal, ya, atau sambal juga boleh. Kalau ingin ikan gimana mas? Ikan yang diperbolehkan adalah dikonsumsi di makan siang, yang saya rekomendasikan hanya ikan air tawar karena lemaknya lebih sedikit. Misalkan ikan air tawar di siang hari itu apa aja? Lele boleh. Atau misalkan ikan gurame boleh, ikan mas boleh, ikan mujair boleh, ikan patin boleh. Itu dikonsumsi di siang hari, silahkan bersamaan dengan nasi nggak apa-apa. Nah, yang di malam hari ini baru mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein dan yang mengandung lemak. Tetapi yang di malam hari ini teman-teman sebaiknya tidak mengkonsumsi bersamaan dengan nasi. Jadi nasi itu hanya dikonsumsi di siang hari saja. Yang di malam hari teman-teman silahkan mengoptimalkan protein hewaninya. Misalkan di malam harinya teman-teman mengkonsumsi misalkan kayak ikan bakar silahkan, atau mengkonsumsi ayam dibakar silahkan, atau mengkonsumsi beef steak dari sapi gitu misalkan. Silahkan mengkonsumsi sate taichan atau sate ayam. Silahkan mengkonsumsi misalkan sate kambing sama lemaknya juga nggak apa-apa, silahkan. Akan tetapi yang lebih baik itu dikonsumsi tanpa dengan nasi ya. Nah, makan malam tidak boleh konsumsi buah-buahan karena buah-buahan itu termasuk dalam kategori prebiotik yang di pagi hari ya. Prebiotik di pagi hari ini dia sebenarnya termasuk dalam kategori prebiotik. Kenapa buah-buahan tidak boleh dikonsumsi di malam hari? Ini rentan menyebabkan kita itu mengalami namanya asam lambung berlebih atau mengalami gangguan pencernaan. Ketika kita itu mengkonsumsi buah-buahan itu dibusukkan oleh pencernaan kita oleh bakteri-bakteri kita. Nah, sistem pembusukan itu menyebabkan gas. Kalau gasnya itu di pagi hari atau di siang hari nggak apa-apa, karena kita bisa kentut aja di siang hari, di pagi hari nggak masalah. Tetapi kalau kita perutnya itu menimbulkan gasnya itu di malam hari, terus kemudian kita tidur, maka yang terjadi perut kita kembung, akhirnya apa? Kita tidur kita nggak nyaman, perut kita nggak nyaman, besoknya kita jadi nggak fresh. Ya. Buah-buahan itu bagus asalkan lebih baik waktunya dioptimalkan di pagi hari, ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pola, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Perbedaannya secara mendasarnya adalah kalau di pagi hari ini yang kita konsumsi dia meningkatkan imun kita, ya.
Di pagi hari dia meningkatkan, memperbaiki sistem pencernaan kita. Kalau teman-teman memiliki asam lambung berlebih, memiliki MAH, gampang MAH, gampang tipes, itu yang paling bagus adalah dioptimalkan di pagi hari. Teman-teman itu memaksimalkan ini supaya sistem pencernaannya teman-teman itu lebih bagus dan lebih sehat. Di pagi hari optimalkan untuk pencernaannya. Di siang hari itu loading energinya. Artinya teman-teman, sebenarnya apa yang kita konsumsi di siang hari itu bukan hanya untuk energi di siang hari itu aja. Artinya gini, saya makan di siang hari, energinya itu akan tersedia sampai besok pagi. Jadi saya makan siang, itu energinya sampai malam dan juga sampai besok paginya. Jadi energi itu nggak langsung habis ketika kita makan, teman-teman. Jadi ketika kita makan siang, itu energi yang kita makan di siang hari bisa kita pakai hingga malam hari, hingga besok paginya. Itu, jadi makan siangnya seperti itu. Saking luar biasanya dari karbohidrat itu ya. Jadi apalagi kalau teman-teman makannya sehari 3 kali, tiga-tiganya karbo menggunakan nasi, pasti teman-teman itu akan mengalami kelebihan kalori. Itulah kenapa kita pisah ya. Jadi sekali makan aja dimakan siang, itu energinya bisa kita gunakan hingga besok pagi. Itu makanya kalau kita makan tiga-tiganya pagi, siang, dan malamnya itu semuanya mengandung nasi, itu sangat sudah pasti sudah berlebih kalorinya. Terus kemudian yang di malam hari, kenapa kita itu mengkonsumsi protein? Maksimalkan konsumsi protein. Kenapa harus banyak proteinnya di malam hari? Kenapa tidak mengkonsumsi nasi? Ini nanti akan saya jelaskan di slides yang berikutnya, kenapa kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang tinggi protein di malam hari dan apa baiknya sih untuk diet kita. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini adalah kombinasinya. Kombinasinya yang di pagi hari, yang termasuk dalam kategori probiotik itu adalah yogurt. Yogurt itu termasuk dalam kategori probiotik. Terus kemudian juga ada Yakult, itu juga termasuk probiotik. Terus kemudian juga ada namanya ada obat-obatan itu juga yang mengandung probiotik, itu banyak. Jadi probiotik itu adalah makanan yang dia mengandung bakteri-bakteri baik. Bakteri-bakteri baik yang bagus untuk pencernaan kita itu namanya probiotik. Prebiotik itu adalah yang disukai oleh bakteri-bakteri baik kita. Prebiotik itu adalah misalkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu, atau oats. Oats itu juga mengandung prebiotik. Jadi sangat disukai oleh bakteri-bakteri kita. Bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita. Terus kemudian karbohidratnya yang dimakan siangnya itu karbohidrat boleh dari nasi, boleh dari kentang, boleh dari beras merah, boleh dari nasi jagung, silakan. Tergantung selera dan ketersediaan bahan baku. Terus kemudian dikombinasikan dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran apa aja silakan, sayur sop, sayur bening silakan, tempe, tahu silakan, sambal mau sambal apa aja silakan, tetapi sambal yang paling baik adalah sambal bawang karena bawang termasuk dalam kategori prebiotik dan dia bagus untuk sistem imun kita. Jadi sambal yang paling bagus adalah sambal bawang. Mau mentah, mau setengah matang silakan, bebas. Nah, kalau mau makan siangnya itu sangat dianjurkan hanya protein nabati atau ikan air tawar ya. Jadi bukan ikan air laut, ikan air tawar. Kalau kita yang makan malamnya itu baru makanannya protein hewaninya bebas. Mau konsumsi ikan laut kah, mau konsumsi daging kambing kah, konsumsi daging sapi kah, konsumsi misalkan salmon kah, konsumsi ayam silahkan di malam harinya. Tapi tanpa nasi. Jadi kalau di malam hari boleh dengan sayur-sayuran boleh, tetapi tanpa nasi. Nah, untuk makan malamnya itu akan sangat bagus jika dilengkapi konsumsi whey protein lagi. Mereknya bebas. Nah, kenapa whey protein itu bagus dikonsumsi di malam hari? Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi, kenapa malam hari itu sangat bagus jika kita mengoptimalkan makanan yang mengandung atau tinggi protein. Nah, ini sedikit rekapannya ya. Jadi, breakfast itu adalah asupannya mengandung prebiotik, probiotik. Ya, probiotik itu adalah mengandung bakteri-bakteri baik yang menyehatkan usus kita. Prebiotik itu adalah makanan yang disukai oleh bakteri-bakteri kita. Lunchnya, makan siangnya itu mengandung karbohidrat. Snack time-nya boleh. Snack time di sore hari atau snack time di pagi hari itu juga diperbolehkan. Terus dinnernya atau makan malamnya dioptimalkan protein hewani atau makan makanan yang tinggi protein di malam hari. Bisa dilengkapi dengan menggunakan whey protein. Nah, ini alasan yang paling penting dan ini harus teman-teman, harus Anda sekalian pahami betul-betul ya. Kenapa malam hari itu kita optimalkan protein? Ini sangat menentukan, ternyata makan malam yang tinggi protein itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam diet ya. Jadi saya garis bawahi. Apa yang kita konsumsi di malam hari ini akan menentukan sebagus apa kualitas diet kita besoknya. Nah,
gitu ya. Sekali lagi saya garis bawahi, apa yang kita konsumsi di malam hari ini itu akan menentukan sebagus apa kualitas diet kita. Apakah besok kita itu gampang lapar, atau besok kita itu lebih awet kenyangnya, lebih tahan dietnya, atau enggak. Itu tergantung apa yang kita konsumsi di malam hari. Jadi kalau ada yang bilang, Mas, saya itu kalau diet kok craving, gampang lapar, gampang pengen nyemil. Berarti apa yang Anda konsumsi di malam hari itu belum maksimal atau belum bagus. Kenapa? Yang pertama, protein itu sebagai sumber energi alternatif pengganti karbo. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa 1 gram protein dan 1 gram karbo sama-sama mengandung 4 kilokalori energi. Artinya, kalau Anda tidak mengkonsumsi karbo atau tidak mengkonsumsi nasi tetapi diganti dengan protein, misalkan dengan ayam, telur, atau misalkan dengan daging, itu kalorinya sama. Kalorinya hampir sama. Tetapi, kalau Anda mengkonsumsi protein di malam hari, ada namanya gini, 2 hormon, yaitu hormon grelin atau hormon lapar. Yang satunya ini hormon leptin atau hormon kenyang. Ketika Anda di malam hari mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, misalkan makan nasi goreng, misalkan nasi lalapan, ya, nasinya banyak gitu ya. Ini hormon grelin itu atau hormon lapar, dia akan lebih tinggi. Hormon kenyangnya dia akan ada di bawah. Artinya ketika Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, terutama di malam hari, Anda akan memiliki rasa lapar yang lebih sering. Jadi misalkan setelah sekian jam atau paginya terutama ketika waktunya sarapan, Anda akan memiliki rasa lapar yang luar biasa lapar. Karena Anda akan memiliki hormon grelin atau hormon lapar yang lebih tinggi. Tetapi ketika Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, ya, akan terjadi perubahan komposisi. Hormon laparnya dia turun, hormon kenyangnya dia naik. Artinya apa? Ketika Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, Anda akan memiliki rasa kenyang yang lebih lama, baik itu di malam harinya atau di pagi harinya besoknya. Jadi ini menentukan bagaimana kualitas diet Anda besoknya. Semakin Anda bagus kualitas proteinnya, semakin lengkap, semakin banyak jumlah protein yang dikonsumsi di malam hari, maka Anda kualitas dietnya akan lebih bagus. Anda akan memiliki rasa kenyang lebih lama. Tetapi kalau Anda mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat di malam hari, misalkan Anda di malam hari mengkonsumsi nasi, misalkan nasi goreng, atau mengkonsumsi boba, buah-buah manis, makanan yang manis gitu ya, nggak sampai 3 jam Anda udah craving, pengen nyemil lagi, besoknya itu juga akan lebih mudah lapar. Ya, jadi dietnya Anda akan kurang bagus. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, apa yang Anda konsumsi di malam hari itu menentukan seperti apa kualitas diet Anda besoknya. Semakin bagus proteinnya, semakin tinggi proteinnya, maka besok hari Anda atau di malam harinya Anda akan memiliki kualitas dietnya, rasa kenyangnya akan jauh lebih lama. Terus kemudian yang ketiga, protein itu dia mengandung asam amino atau amino acid. Artinya, kalau Anda itu merasa lebih capek-capek misalkan artinya ketika beraktivitas capek-capek, terus kemudian malamnya kerasa pegel-pegel, protein itu membantu Anda untuk recovery. Makanya orang dulu biasanya ya kan kalau orang kita kerja keras atau kerja fisik gitu ya, ayo minum STMJ di malam hari supaya badannya fresh gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan dari STMJ itu adalah proteinnya, protein dari susu dan protein dari telurnya untuk recovery. Jahenya kan hanya memberikan efek hangat, madunya pun hanya setetes, hanya 1 sendok kecil gitu ya. Yang bikin kita itu badannya fresh, badan kita itu nggak pegal adalah proteinnya. Cuman masalahnya tidak semua orang bisa konsumsi susu sapi yang murni nggak bisa. Makanya kita optimalkan mengkonsumsi protein yang lainnya supaya kita itu bisa menerima asupan amino acid atau asam aminonya untuk proses recovery. Untuk proses recovery supaya tubuh kita itu pegel-pegelnya berkurang sehingga tidur kita menjadi lebih nyenyak. Besoknya kita bangunnya jadi lebih fresh. Itu salah satu tujuannya. Dan kemudian yang keempat yang paling disukai oleh ketika kita mengkonsumsi protein adalah mempercepat proses pembakaran lemak ya. Jadi even kita tidur di malam hari, kita mengkonsumsi protein itu juga membantu kita dalam proses pembakaran lemak ke mitokondria sebagai energi yang siap pakai. Sehingga besok paginya, meskipun kita nggak sarapan, meskipun kita sarapannya hanya katakanlah hanya yogurt, katakanlah hanya Yakult atau hanya buah-buahan, kita masih punya energi yang banyak. Karena dibantu oleh protein itu dalam memecah lemak. Itu ya, jadi yang sangat penting dalam diet kita itu beberapa manfaat penting dalam kita mengkonsumsi protein di malam hari. Ini yang sangat penting untuk teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah lemak. Apakah lemak berbahaya untuk tubuh? Enggak. Ya, jadi lemak itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalkan teman-teman ada konsumsi lemak dari kuning telur, boleh, masih nggak apa-apa. Misalkan ada lemak kayak dari sate kambing, ada lemaknya itu, masih boleh, nggak apa-apa. Ya, karena beberapa
makanan itu yang mengandung lemak itu sangat bagus untuk tubuh kita karena dia tempat penyimpanan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Bahkan yang namanya jeroan sapi, terutama hati sapi, itu vitaminnya banyak banget. Iya, memang kolesterolnya tinggi. Kolesterol itu bisa diatasi dengan kita melakukan olahraga, itu kolesterolnya lama-lama akan menurun. Tetapi di jeroannya dari sapi, misalkan dari hati sapi, dia memiliki vitamin yang banyak banget. Makanya di meal plan saya ada namanya hati sapi juga. Hati sapi mau di sate boleh, mau menggunakan di oseng asam manis itu pedas itu silahkan. Jadi mengonsumsi hati sapi itu juga masih diperbolehkan, masih tidak masalah. Nah, yang nggak boleh itu adalah sebenarnya yang paling harus kita kurangi itu adalah gula. Karena gula sedikit atau banyak dia nggak memberikan manfaat. Tetapi kalau lemak itu masih memberikan manfaat. Makanya kalau ada wanita terutama ya, lemak itu kalau dia kadar lemaknya berlebih atau kadar lemaknya berkurang atau sangat kurang, dia itu pasti mengalami gangguan. Jadi yang paling bagus untuk cewek, terutama untuk wanita, itu memiliki lemaknya itu antara 10 sampai di bawah 30. Jangan sampai lebih. 25 sangat bagus. Ya. Ketika mereka itu memiliki lemak di atas 30 atau di bawah 10, mereka pasti akan mengalami adanya gangguan hormon. Misalkan siklus menstruasi terganggu. Ada yang di bawah, kalau lemaknya di bawah 10%, ada yang mengalami kerontokan rambut. Terus kemudian kulitnya yang kering, pecah-pecah dan segala macamnya. Itu juga merupakan gangguan ketika kita memiliki kadar lemak terlalu kurang atau terlalu tinggi. Bagusnya seperti apa? Lemaknya ya senormal mungkin. Artinya antara 10 hingga 30%. Jangan lebih dari 30%, 25 paling bagus. Kalau cewek 25 paling bagus. Berapapun berat badannya teman-teman semua. Jadi ketika kita untuk menurunkan berat badan, fokusnya kita bukan ke berat badan secara keseluruhan, tetapi fokusnya ke kadar lemak. Caranya bagaimana? Kalau bisa beli timbangan ya, beli timbangan yang ada body measurement-nya. Jadi body measurement itu nanti bisa connect sama HP, nanti kelihatan kadar airnya berapa, kadar lemaknya berapa, massa ototnya berapa. Jangan kita melihat hanya dari berat badan secara keseluruhan, timbangan biasa. Nggak bisa. Kenapa? Karena berat badan kita itu dibagi jadi 5. Yang pertama adalah berat dari tulang kita, yang kedua itu adalah organ tubuh kita, yang ketiga itu adalah massa otot, yang keempat itu kadar air, dan kelima itu baru kadar lemak. Jadi kalau kita timbang, misalkan, yaitu mencakup semuanya ini. Nah, yang bagus bagaimana? Ketika kita menurunkan berat badan yang bagus, kita fokusnya ke yang terakhir, yaitu kadar lemak. Jadi massa otot itu nggak boleh turun, tulang kita juga bobotnya nggak boleh turun, kadar air juga nggak boleh turun, organ tubuh kita juga nggak boleh turun. Yang harus turun itu adalah kadar lemaknya. Makanya disebut dengan fat loss, menurunkan kadar lemak. Fat loss, bukan weight loss, tapi fat loss. Caranya untuk melihatnya bagaimana? Menggunakan timbangan tadi itu. Timbangan yang memiliki body measurement, teman-teman bisa akan tahu itu, lemak saya berapa. Dan banyak sekali terjadi di member saya, itu perubahan berat badannya secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, itu banyak sekali. Tetapi komposisi tubuhnya berubah. Artinya begini, sebelumnya berat badannya itu misalkan 65. Setelah menjalani program diet selama 2-3 bulanan, beratnya hanya jadi 61. Nah, turunnya hanya 4 kilo. Kok turunnya hanya 4 kilo, Mas? Apa ada yang salah? Ternyata setelah saya cek, kadar lemaknya turunnya banyak. Tetapi massa otot dan kadar airnya dia naik. Nah, jadi secara keseluruhan berat badannya dia itu berkurangnya nggak begitu banyak karena massa ototnya dan kadar airnya dia naik. Itu bagus. Massa otot naik itu bagus. Kadar air naik itu bagus. Yang paling bagus yang berikutnya adalah kadar lemak itu harus turun. Ya. Dan juga ada beberapa teman berat badannya tetap. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan berat badannya saya nggak ada perubahan, Mas, segini-gini aja. Tetapi setelah dicek body measurement-nya ternyata ada perubahan. Kadar lemaknya turun, massa ototnya dan kadar airnya naik. Jadinya antara yang awal dan terakhir tetap berat badannya sama, tetapi komposisi tubuhnya udah mengalami perubahan. Nah, itu bagus. Jadi yang paling bagus itu seperti itu, bukan artinya bukan terus kemudian saya berat badan saya turun 6 kilo, 7 kilo, tetapi yang turun kadar airnya aja. Nah, itu banyak sekali terjadi ketika teman-teman mengkonsumsi obat diet. Biasanya 1 minggu itu turun 3 kilo, 1 minggu turun 4 kilo. Yang berkurang itu hanya kadar airnya aja ketika Anda mengkonsumsi obat diet. Nah, makanya ketika satu minggu biasanya 3 hari, 4 hari itu Anda akan sering ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Ketika Anda mengkonsumsi obat diet, itu bukan membakar lemak, tetapi menguras cairan di tubuh Anda. Itu nggak sehat.
Meskipun berat badannya turun 3 kilo, 4 kilo dalam waktu seminggu, tapi itu nggak menyehatkan. Karena apa? Yang turun bukan lemaknya. Yang turun hanya kadar airnya. Dan itu tidak menyehatkan. Air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kalau kita ada yang opname ya, ada yang opname karena panas, karena demam, karena diare, kan diinfus oleh cairan NaCl atau air garam. Supaya apa? Supaya kita itu cairannya bisa digantikan dan tidak mengalami dehidrasi. Kan sangat nggak masuk akal ketika kita itu ketika kita itu sakit, kita membutuhkan cairan bahkan diinfus supaya tidak mengalami kekurangan cairan. Tetapi ketika kita sehat, malah kita kuras dengan obat diet. Nah, itu kan nggak bagus. Ya. Yang bagus adalah cairan tetap dipertahankan, yang kita turunkan adalah kadar lemaknya. Oke, teman-teman. Ini adalah daily meal plan-nya ya. Meal plan-nya sudah ada di email. Untuk tahap awal, itu saya bedakan berdasarkan golongan darah. Kenapa? Itu videonya juga sudah saya jelaskan, ada di email juga. Kenapa ada diet golongan darah? Golongan darah itu terkait dengan namanya alergi. Jadi untuk teman-teman yang ada alergi, sangat saya anjurkan untuk mengkonsumsi makanannya berdasarkan golongan darah. Misalkan untuk golongan darah O, misalkan ada untuk golongan darah A, itu sangat saya sarankan untuk dipisah-pisah berdasarkan golongan darah. Tetapi untuk teman-teman yang tidak memiliki alergi, tidak masalah. Jadi teman-teman tidak menggunakan ini pun tidak masalah. Ya. Alergi yang paling sering terjadi itu biasanya terutama golongan darah O dan golongan darah A. Alergi terhadap makanan-makanan yang mudah menyebabkan asam lambung, misalkan dari susu, laktosa, misalkan dari sayur-sayuran atau beberapa buah-buahan, itu paling sering terjadi untuk golongan darah O dan golongan darah A. Ya. Oke. Itu adalah penjelasan dari pola diet yang reguler. Dari sini, teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke pola diet yang kedua, yaitu yang di intermittent fasting? Monggo kalau ada yang tanyakan. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, akan saya lanjutkan ya yang pola diet yang berikutnya. Oke, lanjut. Siap. Saya akan lanjutkan ini. Nah, yang berikutnya ini masih di level 1 juga. Ini paling sering ya. Sering beberapa teman sudah banyak yang menjalani ini. Mereka banyak yang bilang, Mas ini dietnya punyanya Mas Didi ya, yang OCD ya, obsessive compulsive diet. Sebenarnya Mas Didi itu menerapkan sistem intermittent fasting. Intermittent fasting itu sudah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi Mas Dedi itu Mas Dedi Corbusier ya, merepack atau mengemas ulang intermittent fasting itu dengan nama OCD dengan beberapa latihannya di rumahnya juga. Tetapi banyak sekali teman-teman itu yang berhasil dan juga banyak sekali yang gagal. Nah, setelah saya telaah lebih lanjut, ternyata masalahnya itu paling sering terjadi ketika mereka itu pertama tidak melakukan olahraga, terus kemudian yang kedua, apa yang mereka konsumsi ketika jendela makan. Nah, karena Mas Dedi sendiri memberikan contoh ketika jendela makan, Mas Dedi makannya ngawur ya, makannya apa aja. Mas Dedi itu makan ayam goreng KFC itu sampai 1 bucket gitu dimakan sendiri. Nah, itu banyak teman-teman yang ikut-ikutan. Yang menjadi masalah adalah Mas Dedi itu dia olahraganya berat, setiap hari olahraga, bahkan sehari sampai 2 kali. Terus kemudian konsumsi proteinnya tinggi, sedangkan teman-teman yang lainnya belum tentu, bahkan banyak teman-teman itu yang olahraganya hanya seminggu sekali. Dan itu kalau meniru polanya Mas Dedi, bukannya kurus malah yang jadi tambah gemuk gitu ya. Jadi di sini akan saya luruskan lagi intermittent fastingnya yang lebih efektif untuk kita semua, terutama banyak sekali kan mayoritas member saya di sini 90% lebih adalah kaum wanita ya, yang notabene nggak memiliki kesempatan setiap hari untuk berolahraga. Jadi bisa berolahraga seminggu sekali, kadang-kadang ada yang seminggu 2 kali, atau bahkan yang sama sekali tidak olahraga. Nah, ini masih bisa kita optimalkan dengan intermittent fasting untuk penurunan berat badannya, teman-teman ya, asalkan bisa memenuhi syarat ini. Intermittent fasting itu adalah sebuah pola diet calorie cycling dengan melakukan penjadwalan jam atau jendela makan dan berpuasa. Saat berpuasa hanya mengkonsumsi air putih atau teh tawar. Nah, ini sedikit hampir sama dengan ketika kita puasa, teman-teman muslim ya, ada namanya puasa Ramadan atau puasa sunnah.
Cuma perbedaannya adalah untuk puasa Ramadan atau puasa sunnah itu adalah dry fasting atau puasa kering. Artinya ketika teman-teman puasa sunnah atau puasa Ramadan, ya nggak konsumsi apa-apa, termasuk tidak konsumsi air, tidak mengkonsumsi cairan sama sekali. Tapi kalau intermittent fasting, ketika kita jam berpuasa itu masih boleh konsumsi cairan, konsumsi air putih boleh, konsumsi teh tawar boleh. Jadi masih mengkonsumsi cairan masih oke. Terus kemudian yang kedua, ketika teman-teman puasa Ramadan atau puasa sunnah, mulainya sudah fix. Artinya mulai dari subuh hingga maghrib. Ya, fix. Jadi puasanya di siang hari. Tetapi kalau intermittent fasting, jam puasanya itu fleksibel. Anda itu bisa puasanya di malam hari atau puasanya di siang hari, terserah. Yang penting adalah durasinya atau jadwalnya. Jadwal atau jendela puasanya dan jendela makannya. Ada beberapa manfaat ketika intermittent fasting. Yang pertama adalah seperti halnya puasa Ramadan atau puasa sunnah. Yang pertama adalah mengistirahatkan sistem pencernaan. Supaya sistem pencernaan kita itu lebih lama istirahatnya. Karena mencerna makanan itu tidak selesai dalam waktu 1 jam, 2 jam. Artinya gini, kita makan jam 7 malam. Misalkan gini, kita makan jam 12 siang. Itu makanan baru benar-benar selesai kita cerna sampai ke usus-usus kita. Itu biasanya paling cepat itu 8 jam. Atau katakanlah jam 8 malam. Jadi kita untuk mencerna apa yang kita konsumsi di siang hari itu bisa 8 jam, bahkan bisa sampai lebih. Apalagi kalau kita makanan yang banyak seratnya, yang daging-dagingan gitu ya, itu bisa sampai di atas 10 jam. Nah, ketika kita itu berpuasa, maka kita itu mengistirahatkan sistem pencernaan kita, benar-benar istirahat. Karena apa? Karena waktu kita berpuasa akan jauh lebih lama. Yang kedua adalah mengoptimalkan metabolisme tubuh. Yang kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting dalam proses pembakaran lemak, yaitu meningkatkan produksi human growth hormone atau HGH hingga 20 kali lipat. Artinya begini, ketika kita berpuasa atau tidak makan lebih dari 12 jam, ya, produksi HGH atau human growth hormone ini kita akan meningkat hingga 20 kali lipat, teman-teman semuanya. Meningkat hingga 20 kali lipat ketika kita berpuasa lebih dari 12 jam. Nah, ini sangat bermanfaat untuk pembakaran lemak. Nah, ini banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi yang kita maksimalkan ketika intermittent fasting ataupun puasa, semua puasa, ketika kita tidak menerima asupan kalori sama sekali hingga 12 jam, itu produksi hormon kita, human growth hormone kita itu meningkat hingga 20 kali lipat. Apalagi kalau teman-teman puasanya 14 jam, 16 jam, itu tinggi banget. Dan itu bisa kita optimalkan setelah lebih dari 12 jam kita lakukan olahraga. Nah, misalkan nih ketika teman-teman puasa Ramadan atau puasa sunnah ya, waktu yang paling tepat atau waktu yang paling tepat dalam produksi waktu yang produksi hormonnya teman-teman HGH-nya ini yang paling banyak adalah 1 jam menjelang berbuka puasa. Nah, sebenarnya waktu yang paling tepat itu. Karena produksi hormon HGH-nya itu 20 kali lipat dan ketika Anda olahraga menjelang berbuka puasa, impact yang diberikan ke tubuh Anda itu 5 kali lipat. Artinya seperti kita lakukan ketika kita olahraga sebelum berbuka puasa, itu seolah-olah kita berolahraga itu 5 kali lebih berat. Saking bagusnya ketika dibantu oleh HGH itu. Cuman masalahnya ketika Anda itu berpuasa Ramadan atau puasa sunnah, kan udah siangnya itu nggak minum, nggak makan, kan haus tuh ya. Kalau dipaksa olahraga kan apa ya namanya, rasanya kan nggak nyaman, udah terlalu haus gitu ya. Berbeda halnya ketika Anda itu berpuasa intermittent fasting. Intermittent fasting ketika Anda berpuasa, Anda masih boleh minum. Jadi itu sangat bisa dioptimalkan untuk berolahraga. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, produksi insulin menjadi lebih terkontrol dan setelah terbiasa rasa lapar kita akan jauh lebih mudah terkontrol. Nah, ini akan kita bagi menjadi 2 intermittent fasting, yaitu adalah IF6 dan IF8. IF6 itu berarti jendela makannya 6 jam. Misalkan ya, Anda yang 6 jam itu Anda makan pertamanya jam 10 pagi, berarti makan terakhirnya adalah jam 16. Jam 10 tambah 6 berarti jam 16. Atau makan pertama Anda jam 12 siang, maka makan terakhirnya itu adalah jam 12 tambah 6, jam 18. Berarti jam 12 siang hingga jam 6 sore. Itu adalah jendela makan 6 jam atau IF6. Ada yang kedua, yaitu jendela makan 8 jam atau IF8. Makan pertamanya jam 10 pagi misalkan, makan terakhirnya jam 6 sore atau jam 18. Nah, teman-teman nanti bisa boleh menggunakan yang 8 jam dulu atau bisa lompat ke yang IF6 silakan. Nah, waktu yang tepat untuk olahraga kapan? Waktu yang tepat untuk olahraga adalah 1 hingga 2 jam sebelum makan pertama. Misalkan Anda melakukan intermittent fasting 8, terus kemudian makan pertama Anda jam 10 pagi, maka yang paling bagus waktu untuk olahraga adalah antara jam 8 sampai jam 9. Bangun tidur, Anda konsumsi air putih aja gitu kan. Nanti jam 8, jam 9 Anda bisa melakukan olahraga.
Nah, itu waktu yang paling bagus untuk berolahraga karena itu maksimal dalam proses pembakaran lemak. Ya. Waktu yang paling bagus adalah menjelang makan pertama. Menjelang karena kalau Anda IF8 berarti Anda makan terakhirnya kan jam 6 sore. Kalau Anda olahraganya jam 8 pagi, berarti Anda melakukan olahraganya itu setelah berpuasa 14 jam, ya kan? Jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu kan sudah 12 jam. Kemudian Anda berolahraga jam 7 atau jam 8, itu berarti sudah lebih dari 12 jam. Itu sangat bagus dalam proses pembakaran lemak. Sebelum Anda makan pertama. Nanti setelah olahraga Anda boleh langsung makan, untuk makan pertama itu boleh, silakan. Ya. Nah, untuk meal plan-nya seperti ini. First meal-nya atau makan pertamanya tetap menggunakan probiotik dan prebiotik, masih dimulai seperti itu juga. Setelah itu selisih 1 jam atau 2 jam boleh konsumsi nasi, boleh tanpa menggunakan protein hewani silakan. Jadi mengkonsumsi nasi boleh, mengkonsumsi sayur-sayuran juga boleh. Snack time-nya di sore hari bebas, misalkan dari umbi-umbian boleh, dari kacang-kacangan boleh, roti gandum juga boleh, buah-buahan juga boleh. Yang di malam hari itu maksimalkan protein hewani tanpa nasi seperti yang reguler, sama seperti yang reguler ya. Itu. Meal plan-nya sudah ada di email juga. Ini juga sudah ada meal plan-nya. Nah, pola dietnya bagaimana? Pola dietnya selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan teman-teman, saya sarankan menjalankan pola yang ini ya, yang diet level 1. Selama 2 bulan, minggu pertama dan minggu kedua fokus ke diet yang reguler. Yang reguler itu artinya yang pakai sarapan yang di pagi hari ya. Pakai reguler, jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu menggunakan pola diet reguler selama 2 minggu. Hari Minggunya cheat meal, makan bebas. Hari Minggunya makan bebas apa aja silakan. Terus kemudian minggu ketiga dan keempat kombinasi antara reguler dan intermittent fasting 8. Jadi misalkan Senin reguler, Selasa intermittent fasting 8, Rabu reguler, Kamis intermittent fasting 8, Jumat reguler dan sebagainya. Minggu cheat day, bebas. Minggu makan bebas. Minggu kelima dan minggu keenam kombinasi antara intermittent fasting 6 dan intermittent fasting 8. Misalkan ya, Senin IF8, Selasa IF6, Rabu IF8, Kamis IF6, Jumat IF8, Sabtu IF6. Itu ya, itu misalkan kombinasinya. Terus kemudian yang minggu ke-7 dan minggu 8, minggu terakhirnya fokus ke IF6 aja. Hari Senin hingga hari Sabtu fokus di IF6 aja, hari Minggunya cheat day. Jadi selama 2 bulan. Selama 2 bulan ya, jadi sehari minggu pertama dan minggu kedua fokus ke reguler. Minggu ketiga dan minggu keempat fokus ke reguler, kombinasi reguler dan IF8. Minggu kelima dan minggu keenam kombinasi IF8 dan IF6. Minggu 7 dan minggu 8 fokus ke IF6 aja. Itu selama 2 bulan. Jangan lupa dicatat di food journal. Food journal seperti apa sudah saya ke email ke teman-teman semuanya. Di email ada namanya form food journal. Itu silahkan di print. Fungsinya adalah untuk mencatat apa yang Anda konsumsi setiap harinya, agar nanti bisa memudahkan saya dalam mereview program atau diet Anda yang sudah Anda jalani ya. Jadi misalkan, Mas saya sudah 2 bulan nih seperti ini, kok penurunan berat badannya kok kurang. Nah itu akan mudah saya review karena saya bisa melihat dari food journal yang Anda catat. Tetapi kalau Anda tidak mencatat, saya tidak akan bisa mereview. Misalkan, Mas saya ini sudah diet, tetapi kok nggak ada penurunan, boleh saya minta food journalnya? Nggak ada. Nah itu bagaimana caranya saya bisa mereview? Ketika Anda mencatat food journal, itu memudahkan saya nantinya untuk mereview atau menganalisa apa kebutuhan yang akan Anda yang bisa Anda dapatkan nantinya ya. Itu membantu saya nantinya untuk mereview. Nah, nanti yang bulan ketiga setelah Anda menjalani pola diet level 1, Anda bisa naik ke pola diet yang level 2. Level 2 ini gratis untuk teman-teman yang kelas ya. Jadi syaratnya yang pertama cetak atau print food journal yang ada di email. Isi setiap hari selama 2 bulan. Ya. Yang seperti tadi itu, yang ini tadi ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat dan segala macamnya catat di food journal. Itu sudah ada formnya di email, silahkan dicetak terus kemudian diisi. Terus kemudian yang kedua, cetak penjadwalan workout yang sudah di email. Di email juga ada penjadwalan workout ya. Ada 3A, 3B, 3C di email. Silahkan di print. Itu silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. 3A itu adalah yang reguler, yang teman-teman tidak ada masalah kesehatan sama sekali. 3B itu untuk masalah yang ada di lutut. Yang 3C itu untuk masalah yang ada di saraf terjepit atau tulang punggung sakit gitu, back pain gitu ya. Itu bisa dipilih olahraganya mana aja. Nanti sebelah kirinya ada kolom tanggalnya, silahkan diisi. Atau kalau teman-teman tidak melakukan workout, hanya bisa berjalan kaki saja atau latihan di gym,
silahkan bikin jurnal sendiri. Artinya misalkan tanggal 26 Juli saya latihan apa jam sekian. Tanggal 30 Juli saya latihan apa. Bisa di kertas, bisa di buku, silakan. Nanti bisa difotokan, terus kemudian dikirimkan ke saya untuk saya review. Jadi untuk naik ke level 2, ada dua hal itu yang harus saya review ya. Yang pertama adalah food journal, apa yang Anda konsumsi selama 2 bulan. Terus kemudian yang kedua, aktivitas olahraga apa yang sudah Anda lakukan, kapan aja. Itu yang harus saya tahu. Terus kemudian setelah itu Anda bisa informasikan ke saya, fotokan ke saya, kirimkan ke saya, nanti akan saya review. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti bisa naik ke level 2. Pola diet yang level 2 ini lebih cepat dalam proses penurunan berat badannya. Bahkan ada salah satu member saya, itu bisa menurunkan berat badannya 46 kilo dalam waktu 7 bulan. 46 kilo dalam waktu 7 bulan, total ya. Jadi, diet level 2 ini adalah diet untuk percepatan atau akselerasi. Cuman, Anda harus melalui diet yang level 1 secara baik dulu. Jadi tidak bisa langsung naik ke level 2 ya. Jadi harus di level 1 dulu, dibiasakan mencatat dengan food journal. Setelah itu, selama 2 bulan itu Anda sudah beradaptasi dengan pola diet yang level 1 yaitu regular dan intermittent fasting, Anda bisa mengajukan diri untuk naik ke pola diet yang level 2 gratis. Tidak ada biaya tambahan lagi, asalkan Anda bisa memberikan 2 hal yang saya butuhkan tadi. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi pola diet level 2 sangat membantu dalam proses pembakaran lemak lebih efektif, tetapi Anda harus melalui fundamentalnya di pola diet level 1 dulu. Pola diet level 1 terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung lompat. Ya, seperti itu. Nah, dari semua ini apakah ada yang tanyakan teman-teman? Jadi ini adalah pengantar pola diet yang level 1 ya. Nah, ini adalah pengantarnya. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai atau yang ketika sudah mulai tapi terputus di tengah jalan, bisa segera mulai lagi. Bisa segera mulai lagi untuk pola dietnya di level 1, mulai dari regular dulu, terus kemudian fokus di intermittent fasting-nya. Ya. Oke, apakah ada yang tanyakan teman-teman? Kalau mau ditanyakan bisa langsung chat atau bisa di-unmute langsung suaranya, langsung ngomong, silakan, bebas. Sebelum saya akan bahas ke materi yang berikutnya terkait dengan olahraga. Silakan. Kalau ada yang pertanyaan, silakan. Saya tunggu 2 menit. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan tentang olahraga ya. Kak Soraya, Mas, untuk kegiatan workout saya sempat terputus. Apakah diulang dari awal atau dilanjutkan lagi? Kalau lebih dari 2 minggu, sebaiknya diulang. Kalau lebih dari 2 minggu ya. Tapi kalau kurang dari 2 minggu bisa dilanjutkan. Kalau lebih dari 2 minggu silakan diulang lagi, nggak apa-apa. Kalau misalkan intensitasnya yang 3A atau yang reguler terlalu berat, bisa memulai dengan yang ringan dulu seperti yang untuk masalah di lutut atau masalah di tulang belakang atau di HNP atau hernia salto jepit. Kak Joyce, Mas Diri, kalau untuk ibu rumah tangga dengan posisi spirit sekarang, saya ibu 3 anak, anak-anak masih kecil, waktu olahraga boleh malam hari? Boleh, nggak apa-apa ya. Malam hari sebaiknya kalau dilakukan sebelum makan malam. Jangan setelah makan malam. Sebelum makan malam, terus usahakan ketika weekend pilih salah satu hari, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu untuk me time. Me time itu tapi untuk olahraga ya. Jadi sampaikan kepada suami, saya pengen olahraga hari Minggu atau hari Sabtu di pagi hari sebelum sarapan. Seminggu 1 hari aja di weekend ya. Yang hari yang lainnya boleh dilakukan di malam hari supaya apa ya? Supaya kalau di pagi hari kan lebih fresh, terus kemudian lebih cepat dalam proses pembakaran lemaknya. Gitu ya. Jadi usahakan ada di weekend ada 1 hari olahraga. Oke, ada yang tanyakan Kak Maria atau Kak Ayu? Apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Ada saya baca artikel Kak Joyce ya, olahraga apakah memang sebaiknya seminggu 3 kali? Iya,
Jadi gini, makanya paling bagus itu kita melakukan olahraga ada namanya proses untuk recovery atau ada untuk waktu off-nya. Jadi jangan terusan. Ya, jadi jangan tiap hari. Kalau tiap hari itu berbeda. Berbeda nanti perlakuannya itu berbeda. Kita kan orang umum ya, orang awam gitu ya. Orang awam itu akan lebih bagus setelah hari misalkan hari ini olahraga, besok off untuk recovery. Kalau misalkan off-nya 2 hari nggak apa-apa, tapi jangan sampai 3 hari. Jadi misalkan hari ini olahraga, besok off nggak apa-apa, besok lusanya olahraga lagi. Itu bagusnya seperti itu. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari nanti ada perubahan di sisi nutrisinya. Karena apa? Olahraga tiap hari itu sudah termasuk kategori semi atlet. Kalau atlet itu sehari 2 kali. Pagi latihan, siang istirahat, malam olahraga lagi. Tapi kalau latihan tiap hari itu masuk ke dalam kategori semi atlet. Kalau semi atlet artinya apa? Artinya apa yang Anda konsumsi akan berbeda jauh. Jadi membutuhkan suplementasi yang berbeda jauh juga. Ada tambahan-tambahannya. Atlet itu tidak makan seperti kita secara umumnya. Mereka itu ada untuk recovery, ada suplemennya. Sebelum olahraga ada suplemennya. Untuk mau tidur juga ada suplementasinya. Kalau kita itu terlalu lelah, terlalu capek, recovery kita nggak maksimal, kita malah mudah sakit nantinya. Hasilnya juga nggak bagus. Ya, olahraga sebaiknya ada jeda untuk istirahat, untuk recovery. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari itu sudah masuk kategori semi atlet. Kalau kategori semi atlet, maka makanan yang Anda konsumsi itu sudah berbeda. Suplementasinya juga sudah berbeda. Ya, sudah ada tambahan-tambahan suplementasi yang lainnya. Oke. Harus ada restnya. 1 atau 2 hari secara lanjutan nggak apa-apa. Ya, tidak boleh tiap hari. Ya, jogging agar bisa masuk fase fat burning zone. Setelah ini akan saya bahas ya. Kak Fitri, tomat dan ketimun masuk golongan buah atau sayur. Nah, sebenarnya tomat dan mentimun itu kalau dari kelasnya atau dari namanya dari unsurnya sebenarnya dia itu termasuk buah-buahan. Sebenarnya dia termasuk buah-buahan. Cuman kalau di Indonesia itu termasuk dengan sayuran gitu ya. Karena dijual oleh tukang sayur bukan oleh tukang buah. Tapi sebenarnya itu bentuknya buah gitu ya. Sebenarnya dia termasuk kategori buah-buahan, tetapi karena di Indonesia orang buah nggak jualan sayur itu, nggak buahan itu akhirnya dijual oleh tukang sayur. Gitu ya. Untuk mentimun dan tomat itu di malam hari bolehkah? Boleh untuk misalkan untuk tambahan salad boleh, nggak apa-apa. Salad sayur ya, bukan salad buah ya. Salad sayur untuk tambahan misalkan ketika Anda konsumsi misalkan ketika konsumsi ayam bakar misalkan atau mengkonsumsi ikan bakar terus kemudian ada lalapannya menggunakan tomat dengan Anda mentimun boleh nggak apa-apa. Kak Joy, saya pernah ikuti workout yang saya kasih terus jarum-jarum mau WO lagi agak gimana? Ya, jarum-jarum itu namanya DOMS atau delayed onset muscle soreness. Itu sangat lumrah terjadi. Biasanya kan di paha atau di betis atau misalkan di tangan sini atau di dada, itu sangat lumrah dan itu bagus. Ya, artinya Anda mengalami otot Anda itu mengalami kontraksi dan itu terlatih, itu bagus sekali. Cara mengatasinya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di malam harinya optimalkan asupan yang tinggi protein. Itu membantu Anda untuk namanya recovery supaya Anda tidak mengalami rasa pegel-pegel tadi itu. Apa sih proteinnya? Misalkan dari daging-dagingan, dari ayam gitu ya. Atau jika kurang bisa dibantu dengan tambahan suplementasi whey protein. Whey protein seperti apa? Nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan saya. Mereknya bebas. Whey protein itu bagus dikonsumsi di malam hari. Mereknya bebas, dia lebih aman dan dia mengandung protein yang tinggi. Itu bagus untuk recovery terutama habis olahraga. Ya. Silakan workout lagi. Jadi kalau workout itu kalau nanti liburnya terlalu lama, mau mulai lagi, pegel-pegel lagi badannya gitu ya. Jadi sebaiknya istirahatnya jangan terlalu lama. Istirahatnya 2 hari, workout lagi nggak apa-apa. Pegel-pegel itu lumrah. Dan ketika itu pegel-pegel tubuh Anda membakar lemak ya. Nggak masalah, itu bagus. Itu melatih otot Anda, nggak masalah. Kak Wulan, saya olahraga tiap hari tapi hanya 30 menit. Kak Wulan, ini Kak Wulan yang dari China bukan ya? Kak Wulan yang dari Guangzhou bukan ya ini? Dari Guangzhou China. Ya Kak Wulan? Ya Kak Wulan dari Guangzhou atau bukan ini? Saya olahraga, oh bukan. Saya olahraga tiap hari tapi hanya 30 menit dan itu juga hanya jalan-jalan kecil dan sepeda 10 putaran. Apakah boleh begitu? Boleh tapi kurang efektif ya. Boleh tapi kurang efektif untuk pembakaran lemak. Jadi olahraga itu kan tujuannya macam-macam ya.
untuk rekreasional, untuk benar-benar pembakaran lemak atau untuk stamina macam-macam. Nah, kalau kita itu fokusnya untuk pembakaran lemak. Nah, habis ini kita akan bahas nih, bagaimana caranya olahraga apapun yang kita lakukan itu bisa membakar lemak. Nah, ini akan saya bahas ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi akan saya bahas, akan saya share Excel. Jadi apapun yang adalah olahraga yang Anda lakukan, itu akan lebih bagus jika akan bisa masuk ke namanya fat burning atau zona membakar lemak jika Anda melalui dua hal ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ini. Pembakaran lemak dengan olahraga, apapun olahraganya. Yang pertama adalah lakukan dalam kondisi perut kosong. Sebelum mengkonsumsi kalori. Nah, kenapa seperti ini? Yang pertama, lakukan olahraga jangan dalam kondisi perut kenyang, tetapi lakukan dalam kondisi perut kosong. Ini sangat berbeda. Jadi olahraga apapun itu, aktivitas kita apapun itu, semuanya membakar kalori. Ya. Jadi kita tidur itu juga membakar kalori. Kita bersih-bersih rumah itu membakar kalori. Kita cuci-cuci piring, kita setrika, kita ngepel, nyapu-nyapu itu membakar kalori. Kita jalan kaki, jalan keliling kompleks itu membakar kalori. Apakah mereka membakar lemak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi membakar kalori itu belum tentu membakar lemak. Tetapi kalau membakar lemak sudah pasti membakar kalori. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi tubuh kita itu membakar kalori belum tentu membakar lemak. Tetapi membakar lemak itu sudah pasti membakar kalori. Apa perbedaannya? Jadi ketika kita makan itu kita kan apapun itu ya, makan makanan atau mengkonsumsi minuman gitu ya. Itu ada energinya, ada kalorinya. Nah, energi tadi itu masuk ke darah kita, namanya disebut sebagai gula darah ya. Gula darah kita ada energinya. Nah, kita melakukan aktivitas fisik, melakukan olahraga, melakukan jalan kaki, melakukan aktivitas lainnya. Energinya adalah dari gula darah tadi itu. Karena kalau kita habis makan, habis minum yang manis gitu ya, gula darah kita kan naik. Nah, gula darah itulah yang kita gunakan atau glukosa itu yang kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, ketika Anda misalkan habis makan, terus kemudian 2 jam berikutnya Anda melakukan olahraga, misalkan senam aerobik, workout, atau bersepeda, maka sumber energi yang Anda gunakan adalah dari kalori yang Anda konsumsi tadi. Dari makanan yang Anda konsumsi menghasilkan kalori, kalori tersimpan di dalam glukosa darah atau gula darah. Gula darah itu kemudian dibakar menjadi energi. Jadi ketika Anda makan, terus kemudian melakukan olahraga, maka yang dibakar adalah kalorinya saja, tidak membakar lemak. Ya. Makanya kalau Anda olahraga setelah makan maka yang dibakar hanya kalorinya aja, tidak bakar lemak. Nah, kalau bakar lemak bagaimana caranya? Ya, kalau ingin bakar lemak caranya adalah lakukan dalam kondisi perut kosong. Makanya kalau ketika Anda melakukan diet yang reguler atau intermittent fasting, yang paling bagus dalam proses pembakaran lemak adalah lakukan olahraga sebelum Anda makan yang pertama. Sebelum Anda mengkonsumsi kalori. Sebelum Anda mengkonsumsi kalori itu lakukan olahraga. Kenapa? Karena ketika Anda itu dalam kondisi kalorinya Anda rendah, gula darah Anda rendah, Anda terus kemudian melakukan aktivitas olahraga, maka tubuh Anda itu akan secara otomatis memecah lemak yang ada di tubuh kita, terus kemudian dipanggil untuk dijadikan energi yang siap pakai. Itu fungsinya. Ya. Jadi ketika Anda tidak makan sebelumnya, sebelum makan Anda terus kemudian melakukan olahraga, workout, bersepeda, jalan kaki, berenang, terserah ya, apa aja yang Anda suka. Itu gula darah Anda rendah, glukosa Anda rendah. Ketika Anda berolahraga, maka tubuh Anda akan memecah lemak yang ada di tubuh Anda. Memecah lemak terus kemudian digunakan sebagai energi yang siap pakai. Itu fungsinya pembakaran lemak, ya. Itu baru bisa membakar lemak. Terus kemudian yang kedua adalah masuk dalam kategori
namanya fat burning zone atau zona pembakaran. Nah, ini untuk teman-teman semuanya silakan dicatat ya. Silakan dicatat, silakan sambil dihitung zona pembakaran lemak. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya akan saya jelaskan ini. Yang pertama ada namanya parameter. Parameter atau angka fix itu rumus ya. Itu angkanya 220. Parameternya itu angkanya 220. Terus kemudian di sini adalah usia Anda. Misalkan di sini ada misalkan ada Bu Iis ya. Bu Iis ini dari Solo ya. Usianya beliau ini sudah nggak muda nih. Ini usianya beliau ini 52 tahun. 52 tahun kemarin turun berat badannya banyak loh. Berapa? 14 kilo nggak salah, saya lupa. 14 kilo dalam waktu 5 bulan. Ini Bu Iis ada di sini. Misalkan parameter Anda 220, usia Anda 52. Nah, di sini baru ketahuan namanya maksimum heart rate atau maksimum detak jantung Anda. Heart rate. Ini adalah 220 dikurangi dengan 52. Ini adalah detak jantung maksimal Anda. Untuk Anda yang usianya 52 tahun, detak jantung maksimal itu adalah 168 jantung. Nah, lalu di mana maksimum namanya fat burning zone? Fat burning zone-nya atau zona pembakaran lemak adalah ini. Dari 168 dari maksimumnya ini dikalikan 80%. 20% dikalikan dengan 168, maka hasilnya adalah 134 beats per menit. Jadi, ketika Anda melakukan olahraga, apapun itu, misalkan bersepeda, jalan kaki, jalan cepat gitu ya, jalan cepat atau apa, itu baru bisa membakar lemak ketika Anda melakukan dengan detak jantungnya mendekati ini, 134. Makanya kalau ada yang tanya, Mas saya hanya bersih-bersih rumah apakah bisa membakar lemak? Bisa kalau Anda itu melakukannya tapi mendekati ini. Misalkan Anda ngelap-ngelap tapi sambil lompat-lompat, misalkan Anda ngelap-ngelap sambil squat atau sambil naik turun tangga, itu bisa. Tapi kalau Anda ngelap-ngelapnya santai, detak jantung Anda biasa gitu ya, detak jantung Anda normal di 80, 90, ya nggak akan membakar lemak. Jadi Anda akan masuk ke zona pembakaran lemak ketika misalkan Anda usianya 52 tahun, Anda memiliki detak jantungnya adalah 134. Kalau usianya semakin muda bagaimana? Maka detak jantungnya akan semakin tinggi. Misalkan usianya adalah 30 tahun, saya ganti ya. Usianya 30 tahun. Maka detak jantungnya, zona pembakaran lemaknya adalah 152. Semakin usianya semakin muda, maka detak jantung atau zona pembakaran lemaknya akan semakin tinggi. Misalkan ada usianya 20 tahun, jadinya 160. Misalkan ada orang usianya 60 tahun, jadinya lebih rendah. Ya. Misalkan tadi kita kembali lagi ke 52. 134 ya. Jadi bersih-bersih rumah itu tidak bisa membakar lemak selama Anda melakukannya dengan santai. Tetapi kalau Anda melakukannya dengan semangat, misalkan sambil lari-lari kecil, sambil lompat-lompat, misalkan Anda setrika terus kemudian sambil jongkok berdiri gitu, bisa gitu ya. Makanya sebisa mungkin Anda pisahkan dari pekerjaan rumah dengan olahraga. Olahraga apa? Misalkan Anda berat badannya sudah terlalu tinggi ya, nggak usah lari, nggak apa-apa. Jalan cepat bisa. Misalkan kalau saya itu jalan cepat itu menggunakan treadmill, saya jalan cepat aja, detak jantung saya bisa sampai 156. Dengan kalau di treadmill itu kecepatannya menggunakan 6,5, 5,5 sampai 6,5 itu kecepatannya dalam waktu 3 menit detak jantung saya bisa sampai 156. Hanya jalan kaki aja, jalan cepat. Jadi kalau saran saya untuk Anda yang misalkan bingung olahraga seperti apa, Anda bisa menggunakan metodenya jalan cepat. Jadi menggunakan jalan cepat, kemudian menggunakan smartwatch ya, smartwatch untuk mengukur detak jantung Anda. Yang murah seperti ini contohnya, yang murah itu, yang ini murah. Ini dipasang di sini bisa mengetahui detak jantung Anda gitu ya. Terus kemudian lakukan di pagi hari sebelum Anda mengkonsumsi makanan sama sekali, lakukan itu. Nah, entah Anda berenang boleh, mau senam silahkan. Tapi usahakan detak jantungnya mendekati itu. Jadi rumusnya adalah 220, ini angkanya tetap. Terus kemudian dikurangi usia, maka hasilnya ini adalah detak jantung maksimal. Setelah itu dikalikan 80%. 80%-nya maka dihasilkan ini. Ya, kalau ada yang mau dihitungkan silahkan usianya berapa. Misalkan ini ada yang usianya 42 tahun. Detak jantung zona pembakaran lemaknya adalah 142. Ada yang usianya 40 tahun misalkan.
144. Ada yang usianya misalkan 35 tahun. Jadi 148 ya. Gitu. Tuh teman-teman ya. Ini dua hal ini adalah tipsnya untuk masuk ke zona untuk bisa pembakaran memaksimalkan pembakaran lemak kita ya. Kemudian ditambah dengan makan malam tadi. Makan malamnya optimalkan dengan proteinnya supaya mempercepat proses pembakaran lemaknya atau pembakaran energinya. Ya, kalau olahraganya ini kondisi perut kosong, lakukan masuk ke zona pembakaran lemak atau fat burning zone. Terus kemudian tadi ada yang tanya, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Atau ada yang mau dihitungkan? Mumpung ada formulanya, jadi nanti nggak usah ngitung-ngitung lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih di sini. Nggak ada ya? Oke. Yang berikutnya akan saya bahas adalah tipe olahraga ya. Jadi masih ada teman-teman itu yang nanya-nanya, Mas, bagaimana menurut Mas Didi tentang olahraga yang katanya lagi viral ya? Ada senam perut yang untuk menguruskan perut gitu ya. Ada yang dari China kalau nggak salah, dari China atau dari Taiwan saya kurang tahu. Tadi gerakan tertentu untuk mengecilkan perut, gerakan tertentu untuk mengecilkan paha, gerakan tertentu untuk mengecilkan lengan. Ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Apakah itu benar? Jawabannya menurut saya, bukan menurut saya. Jawabannya adalah salah. Tidak ada gerakan tertentu yang membakar lemak bagian tubuh tertentu, ya, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau Anda melihat orang yang di modelnya, sebagai catatan, ketika Anda melihat orang dengan model ya, misalkan model di YouTube atau model di Instagram, mereka badannya udah bagus, itu ya karena mereka kadar lemaknya mereka sudah turun semuanya. Jadi artinya mereka sudah diet, sudah olahraganya juga sudah. Artinya ketika mereka memperkenalkan olahraga latihan perut itu tadi, mereka itu sudah kurus. Mereka itu sudah perutnya sudah seperti itu. Coba lihat perutnya, jangan hanya lihat perutnya aja. Ketika mereka melakukan senam perut, menunjukkan sebuah gerakan untuk latihan perut, coba lihat bagian tubuh lainnya. Bagian tubuh lainnya itu gemuk atau enggak? Pasti Anda itu akan melihat ketika orang yang perutnya itu kurus atau perutnya flat, maka bagian tubuh lainnya itu kadar lemaknya juga minim. Artinya pahanya juga nggak besar, lengannya juga nggak besar. Jadi otomatis kadar lemak di seluruh tubuhnya itu sudah minim. Dan mereka mencatat video itu, melakukan rekaman video itu seolah-olah dengan gerakan itu, maka terciptalah perutnya mereka itu flat, perutnya mereka itu rata. Padahal enggak, padahal bukan hanya gerakan itu. Mereka melakukan latihannya, olahraganya seluruh banyak banget. Terus kemudian dietnya juga banyak banget. Jadi jangan mudah tertipu atau jangan mudah terbawa oleh penjelasan-penjelasan terutama video yang lakukan senam ini untuk mengecilkan perut, lakukan senam ini untuk mengecilkan lengan, jangan. Karena tidak akan berhasil. Karena mereka itu kalau Anda melihat untuk mengecilkan lengan, coba lihat. Misalkan lengannya mereka kecil, coba lihat perutnya. Setelah itu lihat pahanya, setelah itu lihat pantatnya. Apakah lengannya kecil terus kemudian perutnya gede atau pantatnya gede? Nggak mungkin. Ketika lengannya kecil atau lengannya kurus, maka bagian lainnya juga kurus. Ketika perutnya kurus, maka bagian tubuhnya, pantatnya segala macam itu kurus. Artinya apa? Fokuslah ketika pembakaran lemak tidak bisa fokus ke bagian tubuh tertentu, tapi fokusnya ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Mas, lengan saya itu sudah kecil, tapi perut saya masih gendut. Gimana caranya? Ya artinya lemak Anda masih tinggi. Caranya bagaimana? Turunin lagi kadar lemaknya. Ada yang bilang gini, Mas, perut saya udah kecil, tapi lengan saya masih gelambir. Gimana caranya? Turunin lagi kadar lemaknya. Bukan melakukan dengan senam-senam seperti itu, atau melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk mengecilkan lengan. Nggak bisa. Turunkan lagi kadar lemaknya. Dengan apa? Dengan dietnya. Lah influencer itu yang ada di YouTube atau di Instagram itu mereka olahraganya tiap hari. Olahraganya tiap hari dan mereka makannya bukan makan aja, mereka pasti punya suplemen. Pasti ada suplementasi, pasti mereka konsumsi whey protein juga gitu ya. Jadi jangan hanya lihat latihannya aja. Coba tanya, nutrisinya apa yang mereka konsumsi? Banyak banget. Mereka olahraganya juga tiap hari gitu ya. Sedangkan kita olahraganya seminggu hanya sekali, seminggu 2 kali. Ya kalau ingin mencontoh seperti mereka 100% ya tentu nggak akan bisa gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita perlahan-lahan mulai benahi lifestyle kita. Ya, jadi kalau ingin mengecilkan atau menguruskan berat badan atau mengecilkan tubuh bagian tertentu, jangan fokus ke bagian tubuh tertentu itu aja. Tapi fokuslah ke penurunan kadar lemak seluruh tubuh. Karena analoginya itu sama seperti kita dalam proses penambahan lemak. Misalkan saya makan banyak gitu, makan apa aja saya makan. Saya bisa nggak lemaknya saya simpan di sini aja deh.
biar lengan saya gede misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Atau lemaknya saya simpan di bagian paha aja supaya paha saya besar. Bisa nggak? Nggak bisa. Lemak itu nyimpennya random atau acak. Begitu juga ketika proses pembakaran lemaknya. Lemaknya juga pembakarannya juga random, acak. Jadi kita nggak bisa memilih gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan lengan kita masih besar, paha kita masih besar, perut kita masih besar, fokuslah ke pembakaran lemak ke seluruh tubuhnya. Dengan apa? Dengan diet dan melakukan olahraga secara teratur. Olahraganya seperti apa? Bisa melakukan workout, bisa jalan kaki, atau olahraga seperti dengan metode yang saya sampaikan di depan ini. Dengan metode pembakaran lemaknya dengan olahraga. Dan juga jangan lupa dietnya terus dimaksimalin. Jangan turun 1 kilo, 2 kilo terus menyerah. Jangan. Harus terus lakukan. Diet kita ada 2 level nih. Level 1 selama 2 bulan. Kalau udah selesai, ayo naik kelas ke level yang 2. Kalau bingung di level 2-nya, ayo diskusikan dengan saya gitu ya. Kalau Anda tidak berdiskusi dengan saya, kan di program ini Anda saya kasih fasilitas untuk berdiskusi ya. Ketika Anda tidak berdiskusi dengan saya, tidak tanya-tanya di grup atau tidak WA ke saya, berarti saya asumsikan Anda sudah paham dan sudah menjalani itu. Ya. Ketika Anda tidak menanyakan kepada saya, tidak diskusi, tidak WA, tidak chat di grup, berarti saya asumsikan Anda sudah paham dan Anda sudah menjalani. Kalau belum paham silahkan tanya, minimal di grup, tanya di grup ini bagaimana silahkan. Ya, semua harus dilakukan secara bertahap. Jangan kita lihat hasilnya aja, tapi lakukan prosesnya juga, ya, karena semua halnya itu pasti ada prosesnya. Teman-teman semuanya, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Yang pertama tadi adalah untuk dietnya ya, diet yang di level 1 ada regular dan intermittent fasting. Terus kemudian yang kedua ini adalah pembakaran lemaknya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan pembakaran lemak tubuh kita dengan dua hal ini, yaitu perut kosong sebelum konsumsi kalori, kemudian melakukan dalam kondisi fat burning atau pembakaran lemak, kemudian makan malamnya maksimalkan proteinnya gitu ya. Jadi terus kemudian yang berikutnya, kalau ingin mengecilkan tubuh bagian tertentu, jangan hanya fokus ke bagian tubuh tertentu, tapi lakukan untuk seluruh tubuh, membakar lemak di seluruh tubuh gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu yang semua ingin saya jelaskan. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan, ayo feel free, silahkan tanya. Mau lewat suara boleh, di unmute silahkan, mau chat silahkan, ayo. Ayo ya, silahkan. Masih banyak waktunya. Gak ada yang tanya ini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, di unmute aja. Kak Susan lagi libur nih Kak Susan. Kok tumben hari Senin ini? Oh Senin ya. Kak Emma mau tanya? Ada yang mau ditanyakan Kak Emma? Iya, Mas, gimana cara, kan saya belum menjalani sama sekali programnya. Nah, Ya. cuma kan saya kalau itu kan terasa gemeter. Saya kan punya GERD. Ya. Nah, biasa kayak kemarin saya waktu pulang ke Sumeneb, saya nggak peduli makan aja. Malah berat badan bisa turun. Ini sebelum saya masuk kelas ini, saya itu kan ngurangi makan ini. Malah bawaannya perut itu begah, kembung. Nah, dan kadang kayak gitu nyoba emang bisa karena saya harus tanamkan perasaan seperti itu apa gemeter gitu loh Mas. Jadi itu gimana solusinya? Jadi saya itu masih bisa enggak ya saya jalanin program ini? Oke, jadi yang pertama silahkan Kak Emma itu catat di food journal dulu ya. Seperti saya selalu saya sampaikan bahwa untuk bisa saya review, silahkan Kak Emma catat apa yang Kakak konsumsi dalam diet itu dalam food journal. Supaya apa? Ketika Anda menanyakan ke saya, ini Mas, saya makan ini, kok gemeter? Nah gitu ya. Jadi saya biar bisa tahu, oh apa yang dikonsumsi misalkan paginya ini, siangnya ini, malamnya ini, itu yang bisa supaya bisa tahu gitu ya. Kedua, gemetar itu biasanya sering terjadi karena ada proses transisi. Transisi seperti ini. Ketika Anda puasa Ramadan, sebenarnya gini teman-teman. Teman-teman semuanya ya, terutama bukan hanya di KMA ya. Ketika kita udah pola diet yang biasa, pola makan biasa ya, terus kemudian tiba-tiba namanya kita masuk dalam puasa Ramadan.
pasti namanya dalam waktu beberapa hari pertama ada yang gemeter, ada yang perutnya kerucukan, ada yang perutnya ada yang gemeteran, ada yang perutnya perih segala macam. Pasti kan banyak yang seperti itu. Karena ada namanya apa? Fase transisi. Ya Kak Emma ya. Jadi biasanya seminggu pertama, 10 hari pertama itu namanya fase transisi. Teman-teman biasanya puasa yang biasanya makan pagi, makan siang, makan malam, terus kemudian tiba-tiba puasa Ramadan harus sahur, terus kemudian siang nggak makan, nggak ngemil, nggak ngopi, nggak segala macam. Itu biasanya banyak yang komplain. Ada yang gemeteran, ada yang segala macam, ada yang lemes segala macam. Tetapi apa? Tetap mereka lakukan. Karena apa? Karena motivasinya mereka beribadah. Karena apapun itu resikonya tetap dilakukan. Sebenarnya diet apapun itu, terutama di lifestyle combining itu juga ada namanya fase transisi. Cuman karena ini bukan beribadah, karena motivasinya teman-teman ini kurang kuat, akhirnya mungkin hanya 2 hari atau 3 hari, terus kemudian menyerah di fase transisi ini. Semua diet, puasa Ramadan atau puasa sunnah itu juga diet. Diet yang dianjurkan oleh agama. Ketika Anda puasa Ramadan, biasanya 7 hari pertama atau maksimal hingga 10 hari pertama, ada namanya fase transisi. Pasti ada merasa gemeteran, merasa perutnya perih, keroncongan, lemes, segala macam. Tetapi setelah masuk hari ke-25, 26, bahkan mendekati Lebaran, justru banyak sekali yang nggak sahur. Yang nggak sahur, yang hanya minum air putih. Kenapa? Karena tubuhnya itu sudah mengikuti. Tubuhnya itu sudah terbiasa. Nah, ketika Anda sudah terbiasa itu, Anda akan lebih mudah. Transisi itu yang biasanya cukup menakutkan untuk teman-teman semuanya. Ketika diet di awal, ada transisinya dari pola diet yang biasa tiba-tiba ke pola diet yang baru. Pasti di 7 hingga 10 hari pertama ada namanya transisi itu tadi, ada yang gemeteran, ada yang keringat dingin, ada yang segala macam. Itu lumrah sekali terjadi. Nah, ketika puasa Ramadan bisa kita lewati. Harusnya kalau dalam pola diet yang ini harus bisa kita lewati juga. Karena apa? Ketika puasa Ramadan Anda kan tidak minum sama sekali. Nah, sedangkan pola diet ini Anda masih boleh minum. Seharusnya pola diet ini jauh lebih ringan daripada puasa Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah lebih berani. Jangan takut. Gemeter itu biasa. Coba ingat-ingat ketika puasa Ramadan awal-awal ya. Jam 3 sore, jam 4 sore gitu ya. Ada yang sudah gini, ada yang perutnya perih, ada yang tidur-tiduran di musola, ada yang tidur-tiduran di masjid. Ya kenapa? Karena masih fase transisi. Tetapi kalau sudah lewat 20 hari, 25 hari, terbiasa gitu ya. Jadi Kak Emma tadi, catat dalam food journal Anda, informasikan ke saya, ya, saya makan ini Mas, makan ini selama sekian hari, apa ini sebaiknya yang dilakukan? Karena biasanya yang bikin gemetar itu adalah transisi, karena dari merubah kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru. Apakah itu normal? Sangat normal. Terus kemudian untuk memaksimalkan itu, untuk meminimalisir itu, makan malamnya sebaiknya ditambah dengan whey protein. Whey protein itu salah satunya membantu Anda mencukupi kebutuhan energi Anda ketika Anda mengurangi karbohidrat. Itu ya. Kak Emma? Dan kalau masalah ke GERD itu nggak aman kah? GERD aman. GERD aman. Jadi GERD itu sebenarnya sudah ada materinya di videonya di email saya ya. GERD itu kan artinya begini. GERD itu berasal dari asam lambung berlebih yang dilakukan sudah terlalu lama. Jadi gini, asam lambung itu baik. Asam lambung itu baik ya. Jadi asam lambung berlebih artinya Anda mengkonsumsi makanan yang menyebabkan asam lambung berlebih. Jadi asam lambung itu sebenarnya baik. Asam lambung itu fungsinya untuk mencerna atau melembutkan makanan yang ada di lambung kita. Ya. Yang menyebabkan asam lambung berlebih apa? Yang menyebabkan adalah adanya makanan yang dianggap oleh lambung kita itu seolah-olah dia itu makanan yang berat. Atau makanan yang terkesan aneh. Atau makanan yang bikin kita alergi. Misalkan, jadi alergi itu bukan sesuatu hal yang aneh ya. Alergi itu jangankan alergi. Anda mengkonsumsi susu aja itu bisa bikin alergi. Ketika perut Anda nggak cocok. Anda mengkonsumsi kopi, mengkonsumsi teh, itu bisa bikin alergi ketika perut Anda nggak cocok. Makanya perhatikan, ketika Anda mengkonsumsi sesuatu, coba lihat apakah Anda itu sering sendawa, sering buang angin, sering kentut, atau sering diare, itu berarti ada reaksi alergi. Nah, asam lambung berlebih itu berarti ada makanan atau minuman yang dia tuh sifatnya berat untuk lambung Anda. Makanya asam lambungnya diberlebihin.
Supaya apa? Supaya lebih cepat diproses. Cuman ketika itu terlalu sering makanan seperti itu, terlalu sering seperti itu, yang terjadi adalah asam lambungnya itu keluar terus-terusan, terlalu banyak. Nah, ketika asam lambung itu terlalu banyak, terus kemudian ditambah dengan pola hidup Anda yang kurang bagus, terjadilah GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD itu apa? Asam lambung, ini misalkan ini kepala ya. Kepala, ini kerongkongan, ini lambung. Makanan itu ada di lambung Anda. Ketika asam lambung berlebih ada di sini, ya. Ketika asam lambung berlebih, ini gasnya ini bisa mendorong ke atas. Apalagi kalau ditambah satu, setelah makan Anda tiduran. Ketika Anda tiduran, isi yang ada di lambung ini, misalkan Anda habis makan siang terus habis itu tiduran, isi yang ada di lambung ini bisa mendorong ke kerongkongan Anda. Sedangkan antara lambung dan kerongkongan di sini ada namanya LES atau lower esophageal sphincter atau otot yang bentuknya cincin. Ini harusnya membuka dan menutup otomatis, tapi ketika Anda memiliki asam lambung berlebih karena mengkonsumsi makanan yang harusnya dihindari, tetapi karena Anda paksakan dan ditambah Anda habis makan terus kemudian tidur, kerongkongan ini nanti segelnya, ototnya di sini akan aus, sehingga apa? Isi makanan yang ada di dalam pencernaan Anda akan naik. Ini yang terjadi GERD. Jadi GERD itu sebenarnya akumulasi dari gaya hidup Anda. Mulai dari makanan, mengkonsumsi makanan yang sebaiknya atau seharusnya dihindari. Tetapi terus Anda konsumsi, misalkan konsumsi susu, misalkan konsumsi kopi, misalkan konsumsi gluten terlalu banyak, misalkan konsumsi kayak bakso, konsumsi mie, konsumsi terlalu pedas. Nah, itu dilakukan secara berkelanjutan, terus-terusan, habis itu terjadi asam lambung berlebih. Terus kemudian ditambah Anda itu melakukan habis makan, terus kemudian tiduran, ya itu terjadi GERD. Cara mengatasinya gimana? Lakukan polanya yang bagus. Misalkan Anda ingin tidur siang dulu baru makan. Jangan makan terus kemudian tidur. Tidur siang dulu baru makan. Terus kemudian hindari makanan-makanan yang menyebabkan asam lambung. Seperti yang saya jelaskan di pola diet berdasarkan golongan darah. Ya, itu salah satunya untuk mengurangi asam lambung berlebih Anda. Hindari makanan terlalu pedas, hindari mie, hindari makanan bakso, hindari susu, hindari kopi yang membuat asam lambung Anda berlebih. Itu nanti perlahan-lahan bisa merubah GERD-nya, bisa mengurangi GERD-nya. Karena GERD itu tidak bisa diobati, karena obat untuk GERD itu hanya untuk meredakan sementara. Tidak mengobati secara keseluruhan. Hanya meredakan asam lambungnya, hanya meredakan rasa nyerinya, meredakan inflamasinya aja. Apakah GERD-nya itu nanti berhenti? Enggak bisa, selama Anda tidak merubah diet Anda. Apakah pola diet ini bisa mengatasi GERD? Sangat bisa mengatasi GERD. Karena memang tujuannya di pola diet yang reguler itu tadi untuk mengatasi masalah pencernaan, salah satunya asam lambung berlebih dan GERD. Karena selama ini saya, Mas, lebih sering begahnya daripada tidaknya. Jadi maaf, untuk buang angin itu susah. Kalau sendawa sih, ya cuma begah gitulah. Jadi nggak makan pun oke sebenarnya. Cuma kadang setan nafsunya ini ya, yang pengen ngemil itu masih nyomot-nyomot. Nah, tapi ya itu kenyang, bawaannya tuh kenyang terus. Gitu. Begah itu berarti ada yang bikin gas, Kak Emma. Begah itu berarti ada yang bikin Anda sendawa terus. Itu berarti ada yang salah. Ya. Sendawa enggak, Mas. Cuma untuk buang angin itu susah. Kecuali nanti kadang habatus sauda banyak. Itu gitu. Jadi kalau konsumsi habatus sauda sebaiknya setelah makan ya. Habatus sauda itu sebaiknya setelah makan. Terus misalkan ada kayak konsumsi jahe, konsumsi kayak jamu-jamuan itu di stop dulu. Kalau misalkan mau konsumsi itu silakan setelah makan. Jangan dilakukan setelah ketika perut kosong. Pasti banyak infonya. Sama-sama Kak Emma. Kak Tuti, Mas berarti olahraga nggak boleh perlu tiap hari workout, nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan tiap hari workoutnya. Ya 2 hari sekali itu udah bagus. Ya, 2 hari sekali udah bagus. Oke, ada lagi tanyakan? GERD ya, jadi GERD itu memang kalau diobati secara obat-obatan nggak bisa. Jadi GERD itu yang bisa kita rubah adalah dengan lifestyle kita. Artinya apa? Menghindari makanan yang menyebabkan GERD, menyebabkan asam lambung berlebih. Jadi kelihatannya gini, alarm setiap orang itu pasti berbeda-beda.
Ada yang dia konsumsi ini hasilnya bagus gitu ya. Ada yang misalkan gini, ada jamu-jamuan ini misalkan jamu-jamuan atau ramuan ini. Dikonsumsi si A dia nggak masalah, si konsumsi si B dia bagus. Saya konsumsi jadi masalah. Nah, jangan melihat ke orang lain, tapi lihatlah respon yang ada pada diri Anda sendiri. Jadi katanya ini bagus, tapi ketika Anda konsumsi, apa ada efek sampingnya nggak untuk Anda? Misalkan Anda merasa kembung, terus kemudian tiba-tiba diare atau segala macam. Ya itu, alarm setiap orang berbeda-beda. Jadi yang harus tahu, yang bisa tahu siapa ya Anda sendiri. Jadi mungkin dikonsumsi si A, dikonsumsi si B itu bagus. Tapi belum tentu itu bagus dikonsumsi Anda. Ya. Misalkan kayak susu sapi. Susu sapi itu bagus dikonsumsi oleh banyak orang, tetapi untuk saya, anak saya dan istri saya tidak bisa konsumsi sapi. Golongan darah kami O dan kami intoleransi laktosa, tidak bisa konsumsi susu. Padahal dikonsumsi orang lain bisa, tapi tidak bisa kami konsumsi. Akhirnya apa? Ya nggak apa-apa. Saya bisa cari alternatif protein lainnya kan, susu itu yang bagus kan proteinnya, kalsiumnya gitu kan. Saya minumnya yogurt itu nggak apa-apa karena sudah dia laktosanya sudah hilang karena sudah melalui proses fermentasi. Susu yang sudah difermentasi sehingga dia tidak memiliki kandungan laktosa. Kita konsumsi yogurt, kita konsumsi Yakult, nggak apa-apa. Proteinnya dari mana? Misalkan dari telur, dari ikan. Jadi jangan saklek dengan makanan yang atau asupan dari orang lain ya. Kita pilih-pilih mana yang bagus untuk kita. Mana yang responnya katakanlah ini responnya nggak bagus ini untuk pencernaan, jangan dulu deh. Kita konsumsi yang lainnya gitu ya. Apalagi di zaman COVID ini banyak sekali kan obat-obatan atau ramuan-ramuan atau herbal yang banyak banget gitu pilihannya. Memang itu bagus, tapi apakah cocok dengan kita belum tentu. Misalkan konsumsi jamu ini, jamu itu gitu ya. Kalau bisa kita pilih asupan, nutrisi, suplemen atau obat-obatan segala macam yang paling aman untuk kita. Kalau misalkan ada respon yang kurang bagus, stop. Kita ganti yang lainnya. Jangan saklek. Ya, jangan saklek. Orang dulu konsumsi kunir asam, beras kencur. Kalau kita konsumsi apakah perut kita mengalami problem? Kalau enggak silahkan. Tapi kalau ada problem, udah perih segala macam, jangan dilanjutkan. Ada yang konsumsi jahe. Jahe itu kan antiinflamasi. Antiinflamasi itu bisa konsumsi kita yang lainnya. Misalkan kita mengkonsumsi kencur, bisa mengkonsumsi kunir asam itu juga bisa antiinflamasi, anti peradangan gitu ya. Atau mengkonsumsi vitamin-vitamin yang vitamin-vitamin multivitamin itu juga bisa. Antioksidan. Jadi kita cari alternatifnya, jangan saklek dengan apa yang sudah ada. Kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena yang tahu kondisi tubuh kita itu bukan dokter, bukan nutrisionis, bukan trainer, bukan coach, tetap yang tahu adalah Anda sendiri. Seluruh tubuh pasti punya alarm. Entah itu alarmnya habis makan ini terus kemudian gatel, atau misalkan terus kemudian perutnya kembung, atau ada bintik-bintik, atau terus kemudian diare, itu adalah alarm. Artinya Anda tidak cocok konsumsi itu. Maka carilah alternatif makanan yang lainnya atau asupan yang lainnya ya. Kenali dan pahami alarm tubuh masing-masing. Jangan membandingkan dengan orang lain. Karena kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda, imunnya setiap orang berbeda-beda, tingkat alerginya juga setiap orang pasti berbeda-beda. Makanya kalau obat-obatan itu kan biasanya oleh dokter atau perawat kan disuntikan dulu di sini nih. Ada reaksi alergi enggak? Karena kan tiap orang alergi kan beda-beda. Ada yang tiba-tiba memerah, ada yang tiba-tiba gatal. Artinya apa? Artinya dengan obat yang sama, reaksi alergi setiap orang itu beda-beda. Itu obat-obatan. Makanan pun juga begitu. Ya, ramuan-ramuan, herbal segala macam. GERD itu berarti artinya ada ya karena yang nggak cocok dengan kita yang terus kita konsumsi selama bertahun-tahun. Impact-nya seperti itu. Apakah bisa sembuh? Sangat bisa. Asam lambung berlebih bisa sembuh total. GERD bisa sembuh total. Ya, asalkan kita paham. Oke. Kak Dian, Mas kalau pakai pola makan seperti meal plan, apakah masih perlu ukuran seberapa banyaknya? Yang kita ukur hanya nasinya aja. Ya, 5 sendok makan. Atau 1 gegem gitu ya. Selebihnya nggak perlu. Protein-protein tidak kita ukur. Jadi yang kita ukur hanya nasinya aja. Ya. Yang lainnya kayak sayuran, protein tidak kita ukur. Silahkan konsumsi aja. Apa kabar Kak Susan? Kayak capek gitu ya? Baik. Alhamdulillah sehat. Kayak capek gitu ya?
Habis vaksin Om. Yang kedua? Yang pertama drama tensi. Baru yang pertama. Baru yang pertama ya. Ya alhamdulillah. Ya. Sehat semua ya, Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Yang penting sehat pikirannya. Siap, betul. Sehat semua pikirannya. Yang penting tenang lah ya. Oke, saya sapa teman-teman yang lainnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Oh, di sini juga ada Bu Iis. Oh, ini juga ada Kak Firda. Mbak Firda ini dari Singapura. Online nggak beliau ya, Mbak Firda? Mbak Firda, apa kabar? Ada Bu Iis juga. Oh iya, online ya Mbak ya? Mbak Firda, online ya? Mas. Oh online ya, Mas Langsung ya. Cuma lagi sama anak saya. Sama anak-anak. Di sana jam 10 ya? Mbak Iya, Firda, udah ya? jam 10. Jam 10, selisih 1 jam. Oke. Oh, belum tidur. Ya, terus ini ada Bu Iis. Bu Iis, apa kabar? Bu Iis dari Solo. Kayak ketiduran kah beliau ini? Ketiduran kayaknya. Kak Joyce ini member lama tapi baru aktif lagi. Kak Aziza Malang. Kak Ayu Balikpapan. Ada dari kota mana aja nih? Oh, Kak Ira Tangerang nih kayaknya lama ya. Member lama kayaknya. Kak Wiwit NTB. Kak Wiwit ini Sumba bukan ya Kak Wiwit ini? Oke. Ada Bu Uus juga, Kak Ai, Kak Ani, banyak ya. Oke teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Silakan kalau ada yang terkait dengan dietnya sendiri atau ada apa pengen apa gitu ya. Motivasi, oke ini yang bikin itu ya. Yang paling sering masalah itu kan adalah motivasi. Mas gimana caranya memotivasi karena saya nggak bisa mulai gitu ya. Sebenarnya yang paling bisa saya terapkan begini teman-teman semuanya. Teman-teman itu banyak yang kegagalan dalam melakukan diet itu karena apa? Karena sudah menganggap diet itu berat. Ya, jadi sudah menganggap diet itu berat. Padahal kalau kita lihat ketika diet biasa dengan puasa Ramadan itu jauh loh. Beratan puasa Ramadan. Puasa sunnah itu berat banget. Kenapa? Karena kita ketika puasa di siang hari itu nggak minum sama sekali, nggak makan sama sekali gitu. Itu berat banget. Tapi karena landasan Anda melakukan itu adalah landasan ibadah. Nah, jadi Anda mengharapkan reward kan, atau mengharapkan hadiah, yaitu reward Anda mendapatkan pahala, mendapatkan karena ibadah gitu ya. Maka Anda melakukannya dengan ikhlas. Artinya kata kuncinya adalah ikhlas. Jadi Anda melakukannya itu tujuannya untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan surga gitu ya. Nah, seharusnya Anda ketika melakukan diet itu juga memiliki motivasi yang mirip-mirip. Artinya apa? Ketika Anda diet, motivasi Anda apa? Anda harus pahami dulu. Yang pertama adalah ketika Anda diet, motivasi Anda adalah supaya Anda itu sehat. Kenapa sehat? Sehat itu sangat penting. Ketika Anda itu sudah mengalami kesakitan, badannya nggak enak, Anda makan apapun itu nggak enak. Dan diet itu adalah salah satu tujuan, dan diet itu adalah salah satu fasilitas untuk meningkatkan imun. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, makan pagi di sarapannya, yang breakfast kita itu adalah asupan yang meningkatkan imun kita. Artinya, kita diet itu meningkatkan imun. Artinya, kita diet meningkatkan imun, artinya apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Siapa sih yang nggak pengen sehat gitu kan? Maka motivasi awalnya adalah kita melakukan diet ini semua, itu untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan, untuk meningkatkan kesehatan kita. Untuk umur kita bisa lebih panjang. Artinya misalkan dalam kondisi COVID atau pandemi seperti ini kita bisa memiliki imun yang lebih bagus. Setidaknya kalau teman-teman itu ada yang terjangkit atau terpapar virus, setidaknya hanya OTG atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu berarti imun Anda bagus. Artinya tidak ada yang error, tidak ada yang bermasalah dengan kesehatan Anda. Karena COVID itu berbahaya seperti DBD, seperti demam berdarah. Demam berdarah itu kan juga dari virus yang dibawa oleh nyamuk. Sedangkan COVID ini adalah dibawa oleh ketika kita airborne, kita dengan droplet ya. Nah, dua-duanya ini karakternya sama, yaitu menyerang bagian tubuh atau organ tubuh kita yang memiliki komorbid atau memiliki kelemahan. DBD juga, makanya kalau DBD itu ketika demam berdarah itu ketika ada yang memiliki MAH atau memiliki asam lambung, ketika dia DBD maka lambungnya akan lebih parah.
Begitu juga ketika COVID. COVID itu ketika Anda memiliki asam lambung yang parah, yang jelek, lambungnya jelek gitu ya, gampang GERD, maka Anda akan ketika Anda mengalami COVID itu bisa lebih parah lagi. Ya, karakternya sama antara virus di DBD dan virus di COVID itu mirip-mirip. Nah, diet itu adalah meminimalisir itu semua, teman-teman. Supaya tubuh kita itu lebih sehat. Jangan sampai kita memiliki komorbid, jangan sampai kita memiliki penyakit bawaan, jangan sampai organ tubuh kita itu ada yang mengalami kelemahan. Ketika organ tubuh kita bagus semua, maka virus itu nempel, ya kita nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa. Seperti halnya saya dulu ya, beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah, kena demam berdarah, di mana banyak teman-teman atau keluarga yang lainnya ketika mengalami DBD itu sampai muntah darah, sampai segala macam, segala macam lah. Tetapi karena lambung saya tidak masalah, usus saya nggak masalah, saya DBD hanya panas aja. Saya sendirian di rumah sakit, di infus, dan setiap hari saya makan. Karena pencernaan saya nggak masalah. Akhirnya saya ketika DBD hanya makan aja di rumah sakit. Makan, minum. Karena apa? Karena pencernaan saya nggak masalah. Sedangkan teman-teman yang lainnya DBD, itu pencernaannya banyak sekali yang problem. Ada yang sampai diare, muntah, segala macam. Artinya apa? Ketika kita sakit itu, organ tubuh kita itu di-boost semuanya. Dipaksa untuk kerja keras. Dengan kita diet, kita itu menjaga organ tubuh kita semuanya. Sehingga nanti, wallahu alam ya, ketika kita mengalami sakit atau mengalami terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri, organ-organ tubuh kita itu udah siap. Jadi nggak ada yang rusak gitu loh. Ketika kita dikenai virus, terinfeksi virus, kita dipaksa untuk bekerja berat. Nah, ketika organ tubuh kita baik semua, makanya nanti akan terjadinya OTG, tidak ada gejala. Paling hanya demam aja gitu kan. Paling juga hanya batuk ringan aja gitu. Harapan kita seperti itu, teman-teman. Sebelum kita fokus menurunkan berat badan, fokus untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Seharusnya teman-teman bisa mencari motivasinya. Kenapa diet ini penting untuk kita? Karena diet ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Bonusnya, jika dilakukan secara berkelanjutan, dilakukan secara konsisten, bonusnya berat badan kita akan jauh lebih terkontrol dan lebih permanen. Karena diet itu adalah lifestyle. Jadi diet itu bukan mengejar untuk 1 bulan atau 2 bulan aja. Diet itu dilakukan ketika kita itu sudah terbiasa. Ketika itu sudah membiasakan, maka kita nggak akan terasa seperti diet. Ya. Ketika kita sudah terbiasa, kita nggak akan kerasa bahwa itu sedang melakukan diet. Karena kita menikmati. Yang susah adalah transisi dari awalnya. Itu sangat lumrah. 10 hari pertama, 7 hari pertama itu cukup berat. Karena transisi dari pola diet yang sebelumnya. Bukan berarti kita harus menyerah. Ya kita harus lakukan terus. Ya, transisi itu biasanya sangat sering terjadi. Gemeteran, lemes, pusing, itu normal. 7 hari sampai 10 hari pertama. Setelah terbiasa, semuanya menjadi terbiasa, nanti akan lebih nyaman. Ya, teman-teman semuanya. Dan ingat, kita ada giveaway ya. Giveaway untuk teman-teman yang lagi menjalani program ini, kita ada giveaway. Hadiah pertamanya yaitu voucher belanja di Indomaret senilai 500.000 plus perpanjangan membership untuk 6 bulan ke depan. Hadiah keduanya yaitu voucher belanja 200.000 Indomaret dan membership selama 6 bulan, perpanjangan membership. Dan pemenang ketiga mendapatkan voucher belanja Indomaret 100.000 plus perpanjangan membership ya. Jadi giveaway-nya seperti apa? Sudah saya share di grup Telegram, silahkan disimak lagi. Ini berlaku hingga akhir Agustus ya. Jadi teman-teman semuanya silahkan mengikuti giveaway ini, ada hadiahnya. Jadi kapan lagi ya kita diet, kita ikut program, dapat hadiah voucher belanja dari Indomaret untuk Indomaret gitu ya. Terus kemudian ditambah perpanjangan membership selama 6 bulan. Ya untuk member-member yang kelas aja ya, kalau yang private nggak ada ya. Kalau yang private perpanjangannya beda soalnya, perpanjangan membershipnya ya. Jadi teman-teman silahkan mulai hari ini, yuk kita maksimalkan dietnya lagi, kita mulai lagi, kita catat semuanya yang kita lakukan, yang kita konsumsi di food journal kita, di jurnal latihan kita catat supaya nanti bisa naik ke level 2. Ayo kita maksimalkan, masih ada waktu 1 bulan lebih ya. Nanti kalau progresnya bagus, siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan perpanjangan membership 6 bulan ke depan, plus ada voucher belanja Indomaret sebesar 500.000. Ya, 500.000, 200.000 dan 100.000 dan semuanya dapat perpanjangan untuk 6 bulan. Ya, teman-teman semuanya semangat semua teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sudah hampir 2 jam saya ngoceh sendirian ini. Sudah hampir 2 jam ya.
Tetap semangat teman-teman. Yuk teman-teman yang di program kelas, silahkan mempersiapkan diri Anda untuk ikut challenge giveaway karena Anda mendapatkan perpanjangan membership 6 bulan ke depan plus mendapatkan voucher belanja Indomaret sebesar Rp500.000. Lumayan kan buat beli susu boleh, susu anaknya boleh, buat beli kebutuhan sehari-hari juga boleh ya. Oke, saya tunggu nanti sampai dengan akhir Agustus. Silahkan dimulai dengan progres foto before dan afternya, terus kemudian apa yang sudah dicapai selama mengikuti program ini ya. Jadi penilaiannya berdasarkan apa saja yang sudah diterima di program ini, apa aja manfaatnya, silahkan dicatat, nanti bisa di screenshot ke saya, terus kemudian diupload di IG teman-teman, tag di IG saya ya. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri sekian. Sama-sama Kak Elit, sama-sama Kak Joyce. Saran saya teman-teman semuanya, semoga teman-teman sehat selalu dalam kondisi pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan, selalu stay positif, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, terus kemudian istirahat yang cukup ya, supaya kita bisa lebih sehat. Dan semoga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Baik teman-teman, terima kasih semuanya, Kak Joyce, Kak Elit, Kak Susan, semuanya teman-teman semuanya terima kasih. Kak Ira terima kasih, Kak Wulan terima kasih, semuanya terima kasih semuanya teman-teman. Nanti bulan depan insya Allah kita ketemu lagi di Zoom meeting, nanti kita akan jadwalkan setiap tanggal 15 ya, seharusnya tanggal 15. Ini mundur karena ada keluarga yang sakit, jadi saya harus mengoptimalkan perawatan. Jadi semoga nanti bulan depan kita bisa ketemu lagi di tanggal 15 Agustus ya, 2 hari menjelang 17 Agustus ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang namanya Terima kasih Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih.